Pria itu tak menyangka. Dirinya sebagai inkarnasi malaikat kuil di dunia manusia. Secara pribadi membawa 2 tongkat sihir besar. Memimpin jutaan pengikut. Mengejar iblis dan menebas mereka dari timur ke barat benua. Lalu dari selatan ke utara benua. Seorang yang kejam yang bahkan tak berkedip. Tiba-tiba secara bertahap kehilangan kontak dengan dewa utama. Dan pada saat yang sama kekuatan sihirnya juga cepat menghilang. Dan aku tak bisa menemukan alasannya. Jika masalah ini terbongkar. Para iblis wanita yang diusir itu. Kembali lagi itu tidak masalah. Tapi jika murid-muridku tahu, guru sekarang Anda tak bisa mengalahkan murid Anda lagi. Jadi hari-hari indah Anda sudah berakhir. Untuk menyembunyikan rahasia, saya membuat keputusan yang melanggar tradisi leluhur. Permisi, apakah ada ramuan semacam itu? Tamu misterius ini. Saya tidak tahu ramuan macam apa yang Anda inginkan. Sementara itu di sebuah pemandian umum besar. Kekesin sedang menopang pipinya. Menatap 2 permintaan maaf di kolam tanpa berkedip. Kakak senior pertamaku dan kakak senior keduaku. Kalian. Sampai kapan kalian akan tetap dalam posisi ini? Guru baru menghilang beberapa hari kalian sudah main seperti ini. Bagaimana jika dia tidak kembali? Kakek tak berani membayangkan apa yang akan kalian lakukan nanti. Siapa sangka begitu dia selesai bicara. Tiba-tiba terdengar suara kecil dari belakang. Apa yang tak berani dibayangkan? Jika posisi ini tak menghasilkan sesuatu. Bukankah itu akan mengecewakan harapan kita? Wendy dengan bersemangat menjelaskan gagasan dalam hatinya. Tapi dia terkejut oleh 2 tatapan yang tiba-tiba datang. Seluruh tubuhnya tegang di bawah tatapan itu. Kalian berdua sangat santai ya. Menakutkan. Tatapan kakak senior itu menakutkan. Lu Yuzi menyelipkan rambut basah di telinganya. Anak-anak manis tidak apa-apa. Kakak-kakak senior hanya menakuti kalian. Sinyalan memang tak punya niat untuk ribut dengan mereka Naisi. Aku tahu guru sengaja menghindari kita belakangan ini. Tapi kali ini dia menghilang terlalu aneh. Sebaiknya kau jujur tentang masalah ini dan... Apakah kau punya hubungan dengan itu? Naisi tiba-tiba mengulurkan tangan dan mencubit wajah cantik Sinyalan. Adik seperguruan keduaku yang tercinta. Karena kau sudah menyadari ada yang tidak beres dengan guru belakangan ini. Mengapa tidak curiga itu masalahnya sendiri? Bukankah kau juga menemukan sesuatu? Hilangnya guru memang tidak ada hubungannya denganku. Aku juga tak bisa menemukannya. Tapi jika kau benar-benar ingin tahu kemana dia pergi, mengapa tidak mencarinya sendiri? Naisi melepaskan tangannya dan berbalik naik keluar dari kolam. Hanya bisa berkata bahwa kaulah yang paling peduli padanya. Ada beberapa hal yang seharusnya kau pahami dengan jelas di hatimu. Melihat punggung Naisi yang pergi dengan yakin. Sinyalan sempat merasa sedikit bingung. Dia benar-benar tidak tahu. Tentu saja aku tahu. Guru, oh guru. Jangan salahkan muridmu. Siapa suruh kau begitu ceroboh? Bahkan tak menyadari kelemahanmu sudah terungkap. Setelah beberapa hari percobaan ini, aku bisa memastikan kekuatan sihirmu terus menghilang. Menghindari kami hanya karena tak ingin ketahuan petunjuknya. Sambil bicara, tiba-tiba muncul kalung di tangan Naisi. Sekarang kau sudah tidak bisa mengalahkan muridmu. Malam ini aku akan menghindarinya dan menangkapmu. Setelah ini adalah hari-hari indah milik muridmu. Di sisi lain, jeritan ngeri tiba-tiba meledak di hutan. Kekuatan sihirku. Sudah bahkan. Tak bisa mempertahankan sihir terbang paling dasar lagi. Benar mana botol obatnya? Aku cepat-cepat meraba seluruh tubuhku. Aku lega setelah memastikan botol obat itu utuh. Untung ramuan transformasi pesanan ini tidak rusak. Meskipun dalam keadaan normal. Tidak ada yang mau mengubah wajah dan hidup dalam kehinaan. Tapi aku harus mengubah penampilan sebelum iblis menemukan kebenatan. Sebisa mungkin memperpanjang efek gentar yang telah ditinggalkan sebelumnya. Adapun apakah akan disayangkan membuang identitas asli? Tentu saja tidak. Lagi pula aku masih punya 5 murid hebat. Asalkan menyembunyikan segala sesuatu di tubuhku. Lalu mendapatkan perlindungan mereka atas nama guru. Hidup akan tetap begitu indah. Indahnya tapi, akhir-akhir ini karena sibuk memesan ramuan transformasi. Mengabaikan mereka. Sepertinya sekarang mereka sangat membenciku ya. Kalau begitu lupakan saja kembali seperti ini. Lebih baik menyelinap masuk lewat pintu belakang. Namun aku tidak pernah menyangka. Saat membuka pintu belakang, Jing Yu mengenakan baju renang. Bertabrakan dengan Nate yang sedang menunggu seperti berburu kelinci. Guru kau akhirnya kembali. Muridmu ini sudah menunggumu di sini setengah hari. Hilang begitu lama. Sebenarnya guru pergi kemana? Bukankah aku sudah bilang ada urusan di luar? Dengan suara klik. Nate mengabaikan kata-kataku yang asal-asalan. Dan dengan sangat mulus memasangkan kalung ke leherku. Muridmu ini sangat merindukanmu loh. Sekarang tidak bisa kabur lagi kan? Aku langsung kabur sambil memegang kalung itu. Murid tak sopan ini. Beginikah caramu menyambut guru pulang? Nate menarik rantai di tangannya. Meletakkan jari telunjuknya di bibir dan mendesis pelan. Guru juga tidak melawankan. Atau apakah guru sudah tidak punya kekuatan untuk melawan muridmu? Kalau tidak kenapa tidak mengeluarkan satupun mantra? Mendengar perkataan itu hatiku mencelos. Dia tahu. Bagaimana kalau jadi anjing manis muridmu seumur hidup? Dengan kasih sayang muridmu pada guru. Guru tidak akan pernah diabaikan loh. Apa dia tahu apa yang dia bicarakan?
Kabur, aku harus mencari cara untuk kabur. Dengan tergesa-gesa aku menunjuk ke belakang Nate dan berseru Xing Yelan. Kenapa kau juga datang? Nate mendengar itu tanpa sadar melepaskan tangannya dan menjelaskan. Xing Yelan dengarkan aku. Melihat aula yang kosong, Nate langsung menggertakkan gigi karena marah. Setelah guru kabur dari aula, aku mengeluarkan ramuan transformasi dan ingin menenggaknya dalam satu tegukan. Tapi saat benar-benar sampai di bibir, hatiku masih ragu sejenak. Begitu ramuan ini benar-benar diminum, akan sulit untuk kembali. Namun sebelum aku sempat terlalu bimbang, Nate yang memanggul pedang besar sudah mengejarku. Guru, apa kau benar-benar berpikir bisa kabur malam ini? Sekarang aku benar-benar tidak peduli lagi. Apakah kau gila? Atau sinting? Prioritas utama adalah mencari cara untuk menyelamatkan nyawaku. Saat hitung mundur menjadi negatif, mataku tiba-tiba membelalak, ada yang tidak beres. Seiring aliran hangat yang membakar bergerak di dalam tubuhku, tungkai-tungkaiku mulai menyusut dengan cepat. Saat Nate mengejar, aku sudah mengecil menjadi anak berusia belasan tahun. Siapa ini? Dia mengangkat kakinya dengan bingung. Menopang kepalaku yang miring wajah guru. Nate tanpa sadar menginjak Zien dengan lebih kuat. Kenapa masih lembut tidak tahu sudah berapa lama. Aku menggosok kepalaku yang sakit dan perlahan membuka mata. Apa yang terjadi, sial? Kenapa tanganku sekecil ini? Aku menoleh ke sosok asing yang berdiri tegak memberi hormat. Aku kaget dan langsung duduk. Tidak mungkin merasakan sentuhan aneh di dadaku. Hatiku entah mengapa dipenuhi rasa sedih. Otot dada kekarku hilang begitu saja. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Ketakutan tanpa batas. Seketika membuat tubuhku bergetar tak terkendali. Jangan-jangan bahkan setelah sekian lama persiapan mental, aku baru dengan gerakan kaku menarik satu sisi pakaianku. Oh, pedang suciku. Bukankah ramuan itu akan membuat peminumnya berubah menjadi penampilan yang diinginkan orang di sekitarnya? Bukankah seharusnya aku menjadi pria tampan yang tinggi dan gagah? Kenapa aku jadi gadis kecil? Pria itu tidak pernah menyangka harga untuk meminum ramuan transformasi dan menyembunyikan identitas ternyata adalah mengorbankan pedang sucinya sendiri. Ternyata setelah memastikan kekuatanku hilang, Nate langsung memaksaku memakai kalung. Berusaha memeliharaku di sisinya. Mau tak mau aku hanya bisa meminum ramuan transformasi lebih awal. Tapi saat aku membuka mata lagi, aku malah menemukan diriku tidak hanya berubah dari pria kekar menjadi loli kecil, tapi juga tidur di ranjang yang sama dengan Nate. Mungkinkah setelah aku pingsan semalam, aku dibawa kembali olehnya? Bagaimanapun juga, kehilangan kekuatan dan terjebak di sini oleh muridku. Ini terlalu berbahaya. Aku harus kabur dari sini sebelum dia bangun. Siapa sangka begitu aku melompat dari tempat tidur, Nate tiba-tiba membuka matanya. Tangan yang memegang rantai sedikit mengencang. Aku pun terjatuh telentang dengan suara brok. Bocah kecil, kau ini mau lari kemana? Setelah susah payah kutemukan kau kembali. Beginikah caramu membalasnya? Fan Kunzi, Fan Kunzi. Sebutan aneh itu membuatku terdiam. Lalu diikuti dengan rasa marah yang tak tertahankan. Aku berdiri dan menarik rantai di dadaku dengan keras. Naisi langsung terjatuh dari tempat tidur dengan terhuyung-huyung. Wah, dasar murid durhaka. Apa begini gurumu biasanya mengajarimu? Mendengar kata guru, tubuh Naisi secara refleks sedikit gemetar. Saat dia tersadar, dia menyadari aku dengan cekatan menjepitnya di ketiakku. Mengangkat tangan kecilku dan memukuli pantatnya. Kalau bertemu gadis yang pingsan di jalan, seharusnya ditanyai kabarnya kan? Bagaimana bisa memasangkan kalung leher dan membuangnya di sini? Dan sembarangan memberinya nama Fan Kun. Kau kira ini mengadopsi anjing liar? Fan Kunzi, bukankah itu tertulis di botol ramuan di tubuhmu? Aku membawamu kembali karena khawatir kau kabur. Mendengar itu gerakanku terhenti. Botol ramuan. Mungkinkah dia menganggap pemuliaan dari ramuan transformasi sebagai namaku? Kalau begitu, dia seharusnya tidak melihat proses transformasiku. Jadi dia tidak mengenaliku. Saat aku merenung, Naisi pun akhirnya tersadar. Apa maksudmu dengan murid durhaka tadi? Guruku adalah legenda hidup di kerajaan Lunya. Inkarnasi malaikat agung yang dihormati semua orang. Tubuhmu yang rendah ini. Dia dan dia sama sekali berbeda orang. Jangan berani memanggilku murid durhaka. Apa kau ingin meniru dia di depanku? Aku mengangkat tangan memohon ampun dengan ekspresi sedih. Karena kita tidak saling mengenal. Kenapa kau membawaku ke sini? Bocah kecil, kau tidak tahu. Kau memiliki tubuh yang menarik perhatian dan akan membawa bencana. Sangat berbahaya kau pingsan sendirian di alam liar. Membawamu kembali juga untuk melindungimu. Jadi sebagai gantinya, mulai sekarang kau habiskan sisa hidupmu di sini saja. Aku bingung habiskan sisa hidupku tidak. Gadis kecil, jangan keterlaluan. Omong kosong apa itu tubuh memikat pembawa bencana. Walaupun kau menjadikanku penyihirmu, aku tidak akan pernah tunduk pada kekejamanmu. Lupakan saja. Di sisi lain pada saat yang sama, Sinyelan berjalan cepat memasuki kuil ksatria. Laporan Grand Mage Sinyelan. Pasukan ksatria telah menggeledah semua desa di dekat sini. Tidak ditemukan jejak Tuan Migali. Bagaimana dengan Naisi? Setelah aku dan saudari-saudari murid pergi ke Marilusa, apa dia masih terus tinggal di kastil tua?
Bintang dengan gugup membetulkan kacamatanya. Tuan Naisi memang tidak meninggalkan kastil tua beberapa hari ini. Dan pertahanan kastil tua belakangan ini sepertinya sangat ketat. Sulit sekali ada berita yang keluar. Sinyalan merenung ada yang tidak beres. Sangat tidak beres. Dengan karakternya dia seharusnya tidak setenang ini. Mungkinkah dia menemukan sesuatu yang tidak ingin kita ketahui? Bintang segera kirim pasukan ksatria keluar kastil Tuan Naisi. Petugas jangan lewatkan gerakan sekecil apapun. Dan aku saat ini sedang menatap serpihan pakaian di tanganku dengan tidak percaya. Apa yang sebenarnya tubuhku lakukan tanpa kendali? Ini ulahmu kan? Naisi dengan tidak sabar menahan bibirku diam. Bocah bau kau dengan tubuh Tian Shengmei Gu pembawa bencana itu. Asal dialiri energi sihir. Akan mengembangkan wujud penuh tulang rusuk. Jangan pernah mengatakan apa yang terjadi barusan mengerti. Setelah memberiku peringatan keras, Naisi terbatu pelan dengan rasa bersalah. Kau seharusnya sudah lapar kan? Aku akan menyiapkan makanan untukmu. Bagaimanapun juga. Isi perutmu dulu. Kalau tidak nanti tidak bertenaga. Setelah Naisi pergi, aku menarik kerah bajuku yang robek dan terdiam. Jangan-jangan fisik Tian Shengmei Gu itu benar. Hilangnya kekuatan sihir. Tian Shengmei Gu. Menggabungkan kedua informasi ini. Bukankah itu krisis terbesar? Jika benar-benar digulingkan oleh murid. Aku yang adalah inkarnasi malaikat agung. Bukankah akan jadi lelucon terbesar di dunia? Setelah aku menoleh ke kiri kanan memastikan tidak ada orang. Asalkan aku buru-buru kabur dari sini. Aku punya banyak cara. Untuk memanggil murid-murid lain. Untuk memberi pelajaran pada murid durhaka yang ingin membongkar rahasiaku ini. Namun baru aku lari 2,5 meter. Sebuah pisau makan yang ditembakkan dari udara menancapku di pintu gerbang. Pan Kunzi, kamu mau kemana? Tidak apa-apa. Aku hanya jalan-jalan saja. Bukankah kamu lapar? Hahaha, begini saja. Naksi menunjukkan senyum sehat yang tampak tidak berbahaya. Tepat saat itu terdengar bunyi kelontang yang nyaring. Sebuah baskom penuh bubur kental tak dikenal. Jatuh di dekat kakiku. Naksi duduk di kursi yang muncul entah dari mana. Menyilangkan kakinya. Makanlah. Pakan yang khusus disiapkan untukmu. Makanlah pakan itu. Kamu benar-benar memeliharaku seperti anjing. Melihatku tegang dan tidak bergerak. Naksi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Pan Kunzi, apa kamu masih anak kecil yang pilih-pilih makanan? Itu tidak boleh ya. Sambil berbicara, dia menginjakkan kakinya ke baskom dan mengaduknya kuat-kuat. Bagaimana mungkin pelayan kecil boleh pilih-pilih makanan? Tidak ada pilihan lain, aku harus menyuapimu sendiri. Kamu harus menghabiskannya semua ya. Tindakan sangat abnormal ini. Langsung membuatku terpaku di tempat. Cepat makan, Pan Kunzi. Ini adalah anugerah dari tuanmu. Apa yang sebenarnya terjadi? Naksi dulu jelas bukan tipe seperti ini. Tapi kalau aku tidak makan, itu sama sekali tidak cocok dengan reaksi anak kecil saat menghadapi. Intimidasikan. Aku memejamkan mata seolah siap mati terserah. Makan ya makan, namun Naksi melihatku benar-benar akan makan. Ekspresinya langsung menjadi sangat gelap. Cukup. Tiba-tiba dia menarik kakinya dari tanganku. Aku menyuruhmu makan, kamu benar-benar makan. Benar-benar rendah sekali, sialan kau. Bukankah kamu yang memaksaku makan? Gawat. Murid pertamaku ini jangan-jangan kena skizofrenia. Sebelum aku sempat berpikir jernih. Tiba-tiba di depanku penuh dengan berbagai macam hidangan lezat. Tadi itu hanya bercanda denganmu. Ini baru makanan yang disiapkan untukmu loh. Berubah lagi. Tunggu hidangan-hidangan ini. Kenapa semuanya adalah yang dulu kusukai dan tidak kusukai? Seolah sedang menguji apakah aku akan memilih. Dan menghindari sesuatu. Jangan-jangan dia sejak awal memang sedang mengujiku. Kemarahannya tadi. Juga karena aku tidak bereaksi sesuai yang diharapkan. Makanya dia kecewa. Melihatku berdiri diam. Naksi tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak kenapa tidak makan. Semuanya tidak sesuai seleramu. Sekarang aku hampir bisa memastikan. Dia memang sedang mengujiku. Kalau aku secara tidak sadar memilih makanan yang kusukai, itu akan sama saja mencari mati. Identitasku pada saat itu akan. Aku hanya akan habis dimakankan. Naksi tidak pernah menyangka. Setelah aku menyadari niatnya untuk mengujiku, aku malah menyingkirkan hidangan lezat di bawah tatapan bingungnya. Dan melompat ke atas meja makan dengan sukarela. Karena kakak sudah berkata begitu. Maka sebelum kakak makan, sebagai pelayan bagaimana mungkin aku berani makan duluan? Mendengar itu Naksi langsung kesal dan menggebrak meja. Dasar kau. Aku sendiri bersenandung kecil seolah tidak menyadarinya. Benar-benar seperti babi mati yang tidak takut air mendidih. Kenapa tidak berani bertindak? Sebagai guru dari gadis ini, aku tentu saja tahu. Dia punya fobia emosional yang parah. Selama dia tidak bisa 100 yakin aku adalah NYX. Semua tindakannya hanyalah omongan kosong. Dia tidak akan pernah benar-benar bertindak. Jadi selama semua pilihan masalah didorong padanya, aku pasti akan aman. Dan saat ini Naksi memang terjebak dalam kebingungan tak berujung. Di mana letak kesalahannya? Kenapa dia tidak terpancing? Mustahil dia benar-benar guruku kan? Sudahlah, meskipun tidak bisa menembus garis pertahanan mentalnya. Fisik tidak akan pernah bisa membohongi orang kan? Saat kita sudah saling jujur, semua masalah akan terpecahkan dengan sendirinya.
Fan Kunzi, lihat pakaianmu sudah robek. Bagaimana kalau ganti baju bersih? Saya yang merasa sudah menguasainya sepenuhnya. Tentu saja tidak akan menolak. Boleh-boleh. Tuan. Apapun yang dikatakan yaitu dia. Neishi tersenyum puas. Kalau begitu mari kita mulai ganti dari pakaian dalam dulu. Melihat 3 potong kain kosong itu, hatiku langsung panik. Pakaian baru ini ya? Neishi, kamu baik sekali. Meskipun di mulutku mengucapkan pujian. Diam-diam. Aku diam-diam meraba-raba pakaianku sendiri. Kemudian dengan kecepatan tercepat seumur hidupku memakai pakaian. Merangkak ke bawah meja dengan tangan dan kaki. Tapi menurutku sudah cukup memakainya seperti ini. Namun Neishi sudah menduganya. Ia meraih pergelangan kakiku dan menarikku kembali. Seorang pelayan harus patuh pada perkataan tuannya. Aku sudah bisa membayangkan betapa imutnya si ngantuk setelah memakai baju baru. Melihat Neishi yang berpura-pura tenang, aku langsung mengerti tujuannya ini tidak baik. Ini bukan mau menggantikan pakaian baru untukku. Jelas-jelas dia mau memeriksaku. Dalam keadaan terdesak, aku langsung memeluk Neishi dan menjatuhkannya ke bawahku. Tapi sebelum aku sempat mencari alasan untuk menjelaskan, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat malu. Ekspresi macam apa itu? Kamu duduk di tanganku, sialan. Bukankah aku menyerahkannya secara cuma-cuma? Meskipun tidak menemukan apa yang diinginkannya. Tapi Neishi masih curiga. Sekarang dia pun malas berakting. Langsung dengan sigap mencekik leherku. Dan bertanya dengan lantang, siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu tahu banyak sekali? Dan selalu tanpa sadar memanggilku murid durhaka. Apa kamu benar-benar guruku? Aku sekali lagi terkejut dengan kecepatan Neishi mengubah ekspresi. Anu, mungkinkah? Aku sebenarnya adik dari Mikaeli. Makanya aku tahu semua ini. Neishi memang melepaskan tangannya setelah mendengar itu. Tapi keyakinannya tetap teguh, tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Karena aku sudah bersandiwara denganmu selama ini tapi kamu tidak mau mengaku. Kalau begitu kamu pasti tahu ini kan? Melihat tabung reaksi yang tersisa sedikit ramuan transformasi. Pupil mataku langsung tak terkendali. Benda warisan ini kenapa ada di tangannya? Neishi mengguncang di tangannya. Tabung itu. Malam itu aku menunggu guru untuk menghormatinya. Aku melihatnya minum sesuatu terlalu banyak. Ketika aku menyusul ternyata guru sudah tidak ada. Hanya meninggalkanmu tergeletak di depan pintu. Aku menahan rasa bersalah. Berpura-pura tidak tahu. Apa hubungannya denganku? Tidak bicara. Kalau aku mengirim sisa ramuan itu untuk diperiksa, bagaimana menurutmu? Apa hasilnya nanti? Aku terhadap orang yang berbohong sama sekali tidak punya toleransi. Kamu mau apa? Mau apa kamu akan segera tahu. Karena aku lupa memberitahumu. Ini kemarin aku sudah menyuruh orang mengirimnya ke lab. Paling lambat lusa kita sudah tahu hasilnya. Apa lusa? Kali ini aku benar-benar panik. Larut malam 2 hari kemudian, aku memegang sendok besi. Menggali tanah di depanku dengan ekspresi gila. Kabur, aku harus kabur sebelum hasilnya keluar. Cenua memenjarakan jiwa manusia. Harapanlah yang bisa membawa kebebasan. Gali saja terus. Tapi satu-satunya masalah sekarang adalah Daisy bilang dia akan kembali hari apa. Pikiranku baru saja muncul. Di atas terdengar suara pintu terbuka. Tuan, Anda sudah kembali. Sial, dia sudah kembali. Berarti dia tahu segalanya. Ada ketakutan. Sebagai bahan bakar. Kecepatan menggali tanahku langsung meningkat berkali-kali lipat. Kalau kali ini tertangkap aku benar-benar tamat. Mikaeli, wujud asliku. Kumohon berikanlah aku sedikit bantuan. Sementara itu Neishi malah sedang melihat surat laporan di tangannya. Tenggelam dalam pikiran. Meskipun tidak bisa memberikan kesimpulan 100%. Tapi itu sudah cukup membuat si ngantuk terdiam. Walaupun dia terus keras kepala tidak mengaku. Nanti ada banyak cara untuk menanganinya. Cepat atau lambat. Aku punya banyak kesempatan untuk menikmati Fan Kunzi. Oh tidak. Seharusnya guru. Neishi mendorong pintu dengan sangat gembira. Namun yang menyambutnya adalah lubang besar yang terpahat di sudut. Kenapa begini? Aura di sekitar Neishi langsung menjadi sangat membunuh. Guruku. Fan Kunzi, jangan harap kau bisa lolos dari genggamanku. Pada saat yang sama di luar kastil kuno, aku sedikit mendongak. Mandi di tengah hujan badai yang dingin. Akhirnya kabur. Anfurei, Tuan Besar, mohon ampun. Ini salahku, aku tidak menjaganya dengan baik. Haruskah kita segera mengirim semua pasukan untuk mencari? Wajah Neishi muram. Tidak perlu. Aku tahu dia akan dibawa kemana. Apa kau lupa? Akhir-akhir ini Ksatria Kuil selalu berjaga di pinggir kastil. Guru tidak pernah tahu soal ini. Padahal aku adalah Dewa Iblis. Rahasia ini bahkan tidak disadari guru. Sekarang dia penuh auraku. Begitu dia bertemu kelompok Ksatria Kuil yang mencari jejak dewa jahat. Selanjutnya, hehe, kau anjing kaki tangan yang penuh aura iblis. Ikut kami ke kuil untuk diadili. Aura iblis. Kuil aku bakal pecah di sini, Archmage. Ini yang kami tangkap di luar kastil kuno. Dia punya aura dewa iblis yang sangat kental. Kami curiga dia satu kubu dengan dewa iblis. Hoshino Lan berdiri dan berjalan ke depanku. Nah, angkat kepalamu biar kulihat. Aku mengangkat kepala dengan wajah tidak senang. Baru saja aku ingin membalas dengan kata-kata kasar.
Aku terkejut dengan wajah familiar itu dan secara naluriah berteriak astaga. Hoshino-lan. Mata Hoshino-lan menunjukkan keraguan kau mengenalku. Aku langsung memeluk pahanya. Aku menangis sedih mengeluh bukan hanya mengenalnya. Para bodoh ini mengira aku dewa iblis. Dan mereka ingin mengikatku. Cepat tolong aku. Hoshino-lan muridku yang baik. Sering. Suara pedang dicabut langsung bergema di aula. Beraninya kau tidak hormat pada archmage. Kau memang pantas dipukul. Hoshino-lan buru-buru mengangkat tangan menghentikan orang-orang maju. Jangan pukul dia dulu. Para pendeta. Jangan lukai orang tak bersalah yang mungkin ada. Setidaknya pastikan identitasnya dulu. Tak perlu takut kau bilang aku muridmu. Jadi boleh aku tahu kau siapa? Aku tidak pernah menyangka. Setelah susah payah kabur dari pemeras Naisi, malah jatuh lagi ke jebakan buatan Hoshino-lan. Ternyata saat dia mabuk, para ksatria yang ingin bertindak berjongkok. Dan dengan lembut menanyakan identitasku. Aku tak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas haru. Benar saja dalam situasi seperti ini. Hanya murid keduaku yang lembut manis, pintar dan pengertian yang akan memperlakukanku dengan baik. Lalu seperti biasa aku menangkup pipinya. Ya anakku. Aku adalah malaikat agung kuil suci tingkat tinggi. Penjelmaan di dunia manusia. Legenda hidup Kadipaten Lumina. Guru Muli Jali. Hoshino-lan si bodoh belum pulih dari keterkejutannya. Saat para ksatria dengan marah mengepungku. Kau anjing kaki tangan yang seluruh tubuhnya penuh aura dewa iblis. Beraninya kau menyamar sebagai Tuan Miyakari. Dan kau menggunakan kata-kata rendahan untuk menipu archmage. Kau cari mati. Hoshino-lan melihat itu dan buru-buru berdiri menghentikan mereka tunggu. Dia tahu betul bahwa sihir gurunya sangat kuat. Mengubah penampilan hanyalah hal mudah baginya. Tapi ukiran sihir yang ditinggalkan malaikat agung padanya. Tidak akan bohong jadi sekali coba langsung tahu. Elemen es menusuk tiba-tiba menyembur dari tangannya. Aku secara naluriah mengangkat tangan untuk menahan. Tapi jubah luar yang compang-camping di tubuhku tidak tahan serangan semacam ini. Dalam waktu kurang dari 3 napas, aku menutupi satu-satunya sobekan kain yang tersisa. Dan menundukkan kepala malu setengah mati dan marah. Apa-apaan ini? Hoshino-lan membungkuk dan memelukku. Ia membelai menenangkan jangan takut. Hanya membantumu memeriksa tubuhmu kok. Setelah itu dia tidak lupa menoleh dan berpesan. Tolong semuanya berbaliklah. Jangan sampai mengintip ya. Setelah menyadari apa yang ingin dia lakukan, aku langsung berseru gawat dalam hati. Naisi si bodoh itu tidak bisa membedakan Sheng Hengku. Tapi Shinanoran adalah penyihir jenius yang kubesarkan sendiri. Penyihir jenius. Dia pasti bisa membedakannya. Tapi selama beberapa hari ini, Sheng Heng pertama-tama mengalami korosi ramuan. Lalu disiksa habis-habisan oleh Naisi. Sekarang apakah dia benar-benar masih bisa dibedakan? Tepat saat aku dalam masalah besar. Liontin di dada Shinanoran tiba-tiba memancarkan cahaya menyilaukan. Menariknya dengan paksa hingga dia menempel erat padaku. Pola ini memanggil sihir dalam diriku. Dia tidak mungkin benar-benar masterkan. Itu benar-benar hebat. Dia dengan cepat menenangkan gejolak di hatinya. Dengan tenang bagus. Aku sudah sepenuhnya mengendalikan adalah sudah mengenali. Penjahat yang menyamar sebagai Master Migali ini. Tangkap dan segera lempar ke penjara bawah tanah. Apa-apaan ini? Shinanoran dengarkan penjelasanku. Diam berani-beraninya kau memanggil nama archmage. Mulut kecilmu akan kupukul sampai hancur. Setelah aku berjuang dan digiring keluar dari aula utama, Shinanoran tak tahan mengeluarkan sebuah jam saku. Melihat foto yang terpasang di dalamnya dia melamun Master. Master kau benar-benar datang sendiri. Pertama masukkan kau ke penjara bawah tanah. Putuskan semua kontak dengan murid-murid lain. Dengan begitu kita punya banyak waktu untuk perlahan-lahan menyelesaikan semua hutang lama. Tapi omong-omong, memang ada aura iblis dalam dirinya. Mungkinkah terhadap dugaan yang muncul di hatinya? Shinanoran untuk sesaat terkejut hingga membelalakan mata. Naisi dia benar-benar sementara itu di kastil kuno. Naisi dengan santai melemparkan sebuah gulungan tua ke dalam api unggun. Ayah bicara saja langsung. Dalam sekejap, api yang membakar cepat mengumpul menjadi sosok yang agung. Naisi anakku, apakah kau masih ingat misi yang kau emban? Naisi tanpa sadar mengepalkan tangannya tidak pernah lupa. Lalu mengapa kau belum bertindak? Tahukah kaummu, saudara-saudaramu, ayahmu, semua masih menderita di tempat segel yang dingin dan keras itu. Dan semua ini adalah ulah pria itu. Ayah tahu. Menempatkanmu sebagai mata-mata di sisinya dulu. Memang tidak adil bagimu. Tapi sekarang hanya kau yang bisa memikul tanggung jawab besar untuk melepaskan segel kaum kita. Jadi Naisi. Tak tertahankan dia menepis tangan yang bertumpu di bahunya. Aku tidak akan mengingkari apa yang sudah kujanjikan. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Anda tidak perlu lagi banyak bicara. Jika tidak ada hal lain, sebaiknya kurangi kontak pengawasan seperti ini di masa depan. Agar tidak terdeteksi oleh orang-orang dari kuil suci. Malam ini aku akan mencari cara untuk menangkapnya. Setelah mengatakan itu dia pergi tanpa menoleh. Dia tidak tahu bahwa seluruh proses ini terlihat jelas oleh sosok yang bersembunyi di langit-langit. Terlihat jelas.
Dugaan saya benar Naisi, kau juga tidak bersih. Malam ini waktu yang tepat untuk beraksi. Dan saat ini aku berada di kamar mandi yang berkabut. Menatap diriku di cermin dan melamun dalam diam. Gila, aku benar-benar berubah menjadi gadis sepenuhnya. Tapi yang lebih gila lagi. Di mana letak penjara bawah tanah ini? Jangan-jangan ini penjara air eksperimen yang mengerikan. Sudahlah, daripada takut-takut di sini. Lebih baik aku mandi saja sepuasnya. Namun begitu aku sampai di tepi kolam, tiba-tiba terdengar suara dari belakangku, Master. Kau mau kemana? Hai, tidak apa-apa. Aku hanya jalan-jalan, tunggu Emma, Master. Shinanoran, kau akhirnya mengenaliku. Tentu saja. Bagaimanapun Master berubah, aku pasti bisa mengenalinya. Oh, jika begitu aku tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan suara pelan. Lalu mengapa sebelumnya kau mengatakan aku adalah penipu? Dan bahkan memerintahkan untuk mengurungku di penjara bawah tanah? Shinanoran tersenyum cerah. Karena aku merasa karena Master sudah berubah seperti ini. Pasti ada alasan yang tidak ingin Master beritahukan kepada orang lain, kan? Jika aku mengakui identitasmu di depan umum, bagaimana murid bisa membalas dendam dengan baik? Bukan melindungimu. Hanya saja aku tidak tahu. Alasan Shifu tidak membatalkan transformasinya saat itu. Mungkinkah itu benar seperti yang dirumorkan? Karena hukum tidak tahu. Jadi dia hanya bisa mempertahankan bentuk ini, kan? Sial, sudah ada rumor secepat ini. Dan pernyataan melindungiku ini. Bagaimanapun terasa penuh konspirasi. Tidak ada pilihan. Untuk sementara aku akan menggunakan martabat Shifu untuk menakut-nakuti mereka. Setelah aku berdeham 2 kali. Dengan serius. Guru baru-baru ini lebih menyukai dirinya dalam bentuk ini. Tentu saja aku bukan orang mesum. Hanya murni penasaran saja. Karena sekarang kau sudah tahu. Tapi sebelum aku selesai bicara, aku tiba-tiba terbang. Bintang-bintang juga datang. Apa yang akan kau lakukan? Shifu di sisi Naisi. Seharusnya tidak dirawat dengan baikan. Dia mencengkeram punggungku yang kotor. Berkata lembut, gadis tidak boleh sekotor ini. Sebagai murid, tentu saja harus mencuci bersih Shifu dengan tangan sendiri. Mandikan aku. Sinyelan mengangguk. Karena Shifu baru-baru ini menyukai bentuk ini. Maka pasti tidak tahu cara mandi perempuan, kan? Jangan khawatir. Ini adalah caraku sebagai murid. Untuk berbakti pada Shifu. Kedua tangannya yang penuh sabun mandi bergerak lincah di tubuhku. Kapan aku pernah menerima rangsangan seperti ini? Tidak lama kemudian aku berbaring di tepi kolam dengan tubuh panas. Dengan mata kosong terengah-engah, huci-huci. Ya, ekspresi seperti inilah. Ekspresi selucu ini. Shifu selucu ini sungguh membuat orang suka. Sinyelan sama sekali tidak menyangka. Dia jelas-jelas sudah mengambil inisiatif mutlak. Bisa membalas dendam sesuka hati pada Shifunya yang baik. Namun saat Naisi datang mencarinya, dia seketika menjadi orang sial yang diserang dari atas dan bawah. Ternyata di bawah siksaan sengaja Sinyelan. Aku dengan cepat berbaring di tepi kolam dengan mata kosong. Terengah-engah, huci-huci. Ekspresi selucu ini. Shifu selucu ini. Sungguh membuat orang suka. Tak disangka dia yang dulu di atas segalanya. Shifu yang sedikit-sedikit mau menghukum muridnya dengan berat. Tidak. Bukan hanya berubah menjadi wujud imut yang bisa dipermainkan ini. Tapi juga menjerumuskan diri ke dalam perangkap dan diserahkan ke tanganku. Sungguh membuat orang tidak tahan. Ingin membalas dengan baik. Jadi aku yang belum pulih. Tiba-tiba diputar 180 derajat. Shifu bagian depan sudah dicuci bersih tadi. Sekarang giliran bagian belakang. Belakang bukankah itu berarti punggung? Meskipun aku pernah membayangkan adegan mandi bersama guru dan murid. Tapi bukankah seharusnya pemandangan yang hangat seperti ini? Kenapa saat benar-benar terjadi? Bisa jadi seperti ini. Ini sama sekali bukan adegan yang seharusnya ada antara guru dan murid. Jelas-jelas telanjang. Balas dendam telanjangkan. Tunggu, balas dendam. Cara-cara ini. Kenapa mirip sekali dengan caraku dulu? Saat menghukum mereka karena tidak belajar dengan baik. Orang Sinyelan ini tidak mungkin menyimpan dendam sampai sekarang, kan? Yang disebut balasan. Hanya membalas dendam dengan cara yang sama, kan? Sementara itu Sinyelan saat ini sudah benar-benar tenggelam dalam kegembiraan balas dendam. Sebelumnya pernah kudengar. Kekuatan sihir Shifu terus berkurang. Jika berita itu benar. Bukankah itu berarti dia bisa tinggal di sisiku? Dan aku bisa menggodanya seumur hidup. Yang kulakukan sebelumnya hanya trik kecil untuk mengalihkan perhatiannya. Selama dia sementara melepaskan kewaspadaan. Aku bisa mengambil kesempatan ini untuk memverifikasi kebenaran berita ini. Tapi aku tidak tahu perhitungan Sinyelan. Berpikir naif. Selama aku bertahan melewati pijatan minyak esensial terakhir, bagian ini akan terlewati. Tapi ketika Sinyelan dengan lembut membelai jejak lukaku, dan terus-menerus mengalirkan kekuatan sihir ke dalamnya, aku baru tersadar bahwa ada yang tidak beres. Cepat hentikan. Jika terus seperti ini, akan jadi bentuk yang aneh. Melihat lampu besar yang tiba-tiba mengembang, Sinyelan seketika pucat pasi karena terkejut. Bukankah aku hanya memasukkan sedikit kekuatan sihir? Ini apa-apaan kau? Aku baru mau menjelaskan. Tapi dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Langsung menoleh keluar jendela. Gerakan ini, aura ini. Biur. Aku tak siap, dia menampar dan mendorongku. Ke kolam, jangan bicara dulu.
Detik berikutnya kelelawar tak terhitung terbang menembus jendela. Lalu tiba-tiba berkumpul membentuk sosok Nai 11. Adik seperguruan lama tak jumpa ya? Nai 11 kenapa kau kemari? Kenapa harus sekarang? Kalau aku tertangkap basah, aku mungkin akan diisap sampai kering olehnya. Tapi berdasarkan pengalaman terakhir, dalam kondisi seperti ini siapapun yang bersentuhan denganku akan jadi aneh kan? Kenapa aku kemari? Nada bicara adik seperguruan sungguh tidak sabar ya. Tapi kau tahu guru hilang. Tentu saja aku datang mencari guru kita yang baik itu. Kalau dugaanku tidak salah, guru bersembunyi di sini kan? Perasaan aneh itu menyerang. Kesadaran si Nielan dengan gila. Membuatnya bahkan tak bisa lagi berpikir untuk berdebat. Hari ini ada apa denganku? Aku yang sama sekali tidak menyadari bahwa akulah biang keladinya. Terus-menerus menyemangati si Nielan dalam hati. Bertahanlah, jangan sampai menjualku. Melihat si Nielan tidak menjawab, nada bicara Nai 11 langsung menjadi berat. Sepertinya kau tidak berniat menyerahkannya ya? Si Nielan menahan rasa tidak nyaman di tubuhnya dan membalas. Menyerahkan dari nada bicaramu. Kau memperlakukan guru seperti hartamu sendiri. Dengan kekuatan spiritual guru, kau pikir kau bisa berhasil. Si Nielan, oh si Nielan. Masih pura-pura bodoh di saat seperti ini. Di antara kita berlima, yang ingin menjadikan guru miliknya sendiri. Seharusnya bukan cuma aku kan? Dengan kekuatan spiritual guru. Hehe, jangan membuatku tertawa. Orang yang terus-menerus menanyakan apakah kekuatan spiritual guru telah hilang. Bukankah itu kau? Kalau begitu aku akan memberitahumu. Dia. Kekuatan spiritualnya sudah habis sampai dia menjadi seorang gadis kecil. Bahkan tidak punya kemampuan untuk kembali ke wujud aslinya lagi. Apa ternyata benar? Dugaan di hatinya terbukti benar. Tubuh si Nielan langsung menegang. Air langsung membuat mataku memutih. Dan terus mengeluarkan udara. Aku benar-benar mampus. Kalau begini terus aku tak bisa menahan napas lagi. Melihat perut datar di depanku. Aku menutup mata dan langsung menempelkan diri. Tidak ada pilihan, cuma bisa begini untuk menahan kebocoran udara. Serangan mendadak ini langsung membuat si Nielan terkesiap. Tapi karena Nai 11 masih memperhatikannya dari samping, dia hanya bisa menekan gejolak di hatinya dengan paksa. Dia memalingkan muka berpura-pura tidak mau peduli. Melihat itu Nai 11 tidak marah. Fingertips gently stroked his smooth skin. Serahkan dia saja. Kita bisa mengawasinya bersama. Namun sebelum dia selesai bicara, si Nielan yang sudah lama terjepit dari atas dan bawah, akhirnya tidak tahan lagi. Dia bangkit dengan cepat memeluk Nai 11. Di tengah tatapan terkejut, bingung dan ngeri Nai 11 dia mendongak. Dan mencium bibirnya si Nielan. Kau enyah kau. Jangan harap kau bisa menghentikanku dengan trik ini. Ada yang tidak beres. Dia yang biasanya sok lembut dan anggun. Bagaimana mungkin menggunakan cara seperti ini untuk mengalihkan pembicaraan? Lagi pula penampilannya ini. Bukankah ini kondisi saat dia terinfeksi ribuan racun? Memahami semua ini, pandangan Nai 11 langsung tertuju pada kolam di dekat kakinya. Guru bersembunyi di bawah sini kan? Katanya dia tak sabar memasukkan tangan ke dalam kolam. Tidak keberatan kan kalau aku menangkapnya sendiri? Melihat tangan kecil yang mengarah tepat ke arahku, hatiku langsung mencelos tidak mungkin. Bagaimana dia tahu aku di sini? Tepat saat aku berpikir aku akan ketahuan, ekspresi puas Nai 11 tiba-tiba berubah. Kenapa tidak ada? Padahal aura yang kukunci tadi ada di sini. Saat itu hatiku juga penuh keraguan. Aneh, dia tidak bisa melihatku. Tunggu, kenapa aku jadi tak terlihat? Naisi tidak pernah membayangkan. Padahal dia datang ke kuil ksatria untuk terharu. Tapi di mulut Shin Yorlan, dia tidak hanya datang khusus untuk melanjutkan mandi bersama dengannya, tapi juga diikat seperti bakcang dan digantung. Ternyata, saat dia tahu Duni berencana menyelamatkanku sendiri, dia terkejut melihat tidak ada apa-apa di dalam kolam. Bagaimana bisa? Jelas-jelas aura yang terkunci tadi ada di sini. Shin Yorlan diam-diam menghela napas lega. Setelah mengubah guru menjadi elemen air, perasaan aneh itu akhirnya bisa ditekan. Lalu dia melirik Naisi. Mengejek, aku sudah bilang guru tidak di sini kan? Apa aku perlu menyembunyikannya? Kalau kau masih tidak percaya. Sebuah kilasan muncul di mata Shin Yorlan. Dengan kakinya dia menangkap Naisi dan mendorongnya ke dalam kolam. Bagaimana kalau kau ikut turun dan melihat lebih dekat? Aku belum mengerti apa yang terjadi. Aku sudah ditendang Shin Yorlan tanpa menyadarinya. Setelah memastikan aku terbang jauh, baru dia menarik Naisi ke dekatnya. Kakak senior, sudah jelas guru ada atau tidak di sini. Wajah Naisi langsung muram. Dengan marah dia mengayunkan tangan untuk melancarkan sihir pelampiasan. Shin Yorlan, aku tapi mana baru saja terkumpul. Langsung dipotong oleh Shin Yorlan yang sudah menduga. Jangan terburu-buru kakak senior. Aku baru sadar sekarang. Jelas-jelas guru tidak bersamaku. Tapi kakak senior malah mencariku saat aku mandi. Jangan-jangan ini hanya alasan untuk melanjutkan mandi bersama yang tertunda. Kau tidak mungkin menyukaiku kan? Dengan provokasi ini Naisi tidak bisa menahan diri lagi. Pergi Shin Yorlan, kau terlalu menyimpang. Meskipun aku suka gadis imut, aku tidak akan pernah. Beberapa saat kemudian Naisi sangat payah merangkak keluar dari kolam. Kenapa orang ini sangat aneh hari ini?
Kata-kata menjijikan seperti itu. Benarkah itu keluar dari mulutnya? Terus menekankan bahwa guru tidak ada di sini. Apapun yang terjadi dia pasti ingin memprovokasiku agar pergi. Shin Yorlan, oh Shin Yorlan. You want to trick me even with your childish tricks? Kalau begitu biar aku membantumu. Jadi, Naisi langsung di tempat. Mengeluarkan proyeksi mana dirinya. Lalu menyembunyikan tubuh aslinya di langit-langit. Karena guru tidak di sini, maka tidak ada gunanya aku berlama-lama. Tapi aku ingin mengingatkanmu. Guru sekarang mananya basah. Dan sendirian di luar. Jika bertemu musuh lama. Singkatnya kau juga berusaha lebih keras mencarinya. Jangan sampai dia jatuh ke dalam bahaya ya. Melihat punggung Naisi yang pergi. Shin Yorlan tak bisa menahan diri untuk sedikit mengernyitkan dahi mana basah. Dia sungguh lupakan. Karena orang yang menyindir sudah pergi. Mari lanjutkan tes yang belum selesai sebelumnya. Ini. Aku yang menahan napas setengah hari akhirnya bisa bangun dan bernapas. Tapi baru saja membuka mulut. Dahiku ditempel kristal mana. Data terdeteksi. Nilai mana yang diuji adalah 0. Kekuatan rendah. Kelincahan rendah. Pertahanan rendah. Potensi pertumbuhan tidak diketahui. Sampah total. Ekspresi Shin Yorlan langsung menjadi tidak jelas. Guru, bisa jelaskan kenapa hasilnya begini? HMPH. Aku tahu kau akan tidak sabar mengujinya. Dan dia benar saja bersembunyi di tempatmu. Shin Yorlan, rugi sekali kau seorang archmage. Sebuah tiruan belaka bisa menipumu. Dan aku yang diidentifikasi sebagai sampah total. Sekarang sedang panik menjelaskan. Shin Yorlan, dengarkan penjelasan gurumu. Sebenarnya mana gurumu ini terlalu tak terbatas. Batu-batu kecil rusa ini tidak bisa mengukurnya. Melihat kepanikanku, Shin Yorlan entah kenapa merasa sangat puas di hatinya. Akhirnya hari ini tiba. Guru masih ingatkah saat murid masih kecil? Bagaimana kau mendidik murid? Setiap kebaikan yang diberikan, murid tidak berani melupakannya sedikit pun. Sekarang roda keberuntungan berputar. Sudah saatnya murid mendidik guru dengan baik. Nada bicara Shinoran sangat datar. Tapi membuatku merasakan dingin yang menusuk. Gawat banget. Mendengar perkataan ini, kenapa juga seperti mau memenjarakanku. Tepat saat itu, Naisi, sosok 11 tiba-tiba bergantung terbalik dari langit-langit. Aku sudah tahu. Kau pasti menyembunyikan master di sisimu. Shinoran tercengang. Bukankah kau sudah pergi? Kenapa cuma kau yang boleh berulah dan menjebakku? Aku tidak boleh waspada padamu. Kau bilang mau mendidik master dengan baik ya? Kalau begitu sepertinya kita harus lihat apa kau punya kemampuan itu. Di saat Shinoran terpaku, ciuman Naisi sudah mendarat di dahinya. Seketika, beberapa gadis cantik dan manis mengepungnya. Gelombang ilusi kecil terus membilas kesadarannya. Ini semua apa? Adik seperguruan apa sulit membantuku menjaga master? Ini hanya ilusi kecil tidak seberapa. Pergi sana nikmati saja. Dan kau masterku yang baik. Naisi menarikku ke dalam pelukannya. Untuk sementara ikut denganku. Merasakan kegembiraan dan tekad kuat Naisi yang tak bisa disembunyikan. Aku benar-benar bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Naisi, dengarkan aku. Aku tidak sengaja kabur. Kau seharusnya tahu kan kalau semua benda punya jiwa. Lubang itu sebenarnya dibuat sendiri oleh sendok itu setelah dia terbangun. Tidak ada hubungannya denganku. Naisi sedang sangat senang saat itu. Sama sekali tidak ada niat untuk menghentikan omong kosongku. Tapi saat dia tiba di depan gerbang teleportasi, raut wajahnya tiba-tiba berubah muram. Kerak buk. Dua suara satu nyaring satu berat terdengar bersamaan. Segera setelah itu, adalah teguran Shinoran yang penuh amarah ilusi. Menurut pengetahuanku, ini mungkin adalah sihir iblis dari klan memikat. Naisi, aku tidak tahu kau diam-diam mempelajari teknik sihir hitam ini. Sambil berbicara dia melambaikan tangan kanannya. Dari kolam air seketika melesat beberapa pilar air. Mengepung Naisi. Hari ini aku harus membereskan masalah ini demi master. Master juga tidak akan pernah kuberikan padamu. Naisi yang terikat seperti bakcang terkejut. Sialan. Baru sebentar saja sudah ketahuan. Karena aku tidak bisa mengendalikanmu secara mental. Mari coba secara fisik saja. Satu persatu tentakel merah menyala tiba-tiba menerobos permukaan air. Saling menjalin dan melilit Shinoran dengan erat. Dan Naisi yang sudah terlanjur gelap mata tidak berhenti. Kau pikir ini sudah selesai? Aku sudah memelihara kalian sekian lama waktunya kerja. Tanpa pasokan energi sihir Shinoran, pilar air yang mengikat Naisi seketika menghilang. Setelah merapikan pakaiannya yang berantakan, dia perlahan berjalan mendekatiku yang masih pingsan. Shinoran, aku akui kau memang jenius. Tapi pada akhirnya kau masih kurang ilmunya. Melihat Naisi akan kabur, Shinoran tidak peduli yang lain lagi para biarawati kuil. Kalian sudah bekerja keras. Shinoran belum selesai memanggil orang. Sudah terinterupsi oleh jeritan para biarawati. Dengan suara boom yang keras, pintu gerbang aula giok tiba-tiba didobrak paksa. Naisi menggendong pedang besar. Dengan wajah muram bertanya pada Shinoran. Kau sembunyikan master di mana sih? Aku sama sekali tidak bisa mengerti. Kenapa sejak aku minum ramuan dan berubah jadi gadis kecil? Siapapun yang melihatku harus melewati proses pemeriksaan tubuh.
Ternyata saat Shinoran memanggil orang untuk mengejar Naisi, dia melihat Naisi mendobrak pintu. Hebat sekali kau sembunyikan master di mana sih? Mata Shinoran penuh kebingungan. Bukankah kau baru saja pergi dari sana? Bagaimana mungkin Naisi yang awalnya menggebu-gebu, saat ini juga tercengang oleh pemandangan di depannya ya? Kau ini meski perkataan ini adalah pertanyaan polos. Bagi Shinoran terdengar sangat menusuk. Bukankah kau baru saja kabur dengan sombongnya? Sekarang kau mau mengomel apalagi padaku? Naisi entah kenapa jadi disalahkan. Hatinya seketika kesal. Kau kira aku senang datang ke tempat bobrok ini? Justru kau, kenapa aku tidak menyadari sebelumnya? Kau di balik layar ternyata seberani ini. Adik seperguruanku yang baik. Kamu tidak ingin hal ini diketahui orang lain kan? Kalau begitu serahkan guru baik-baik. Jangan pura-pura bodoh. Aku tahu dia diculik oleh orang-orangmu. Melihat Naisi sepertinya benar-benar tidak tahu. Hoshinoran tiba-tiba merasakan firasat buruk. Padahal dia tadi jelas-jelas kabur lewat jendela. Bagaimana dia bisa menghancurkan pertahanan kuil dalam sekejap? Dan sampai ke sini. Jadi yang menculik guru barusan bukanlah dia. Pupil Hoshinoran menyempit. Tiba-tiba meledak dengan aura mengerikan. Menghancurkan semua tentakel Naisi. Ada masalah besar. Naisi yang tidak siap dan terdorong jatuh ke tanah mengangkat kepalanya. Hoshinoran duduk di sampingnya sambil memeluk kakinya. Menjelaskan kejadiannya dengan sangat kesal. Waduh, maksudmu ada orang jahat yang berubah wujud menjadi diriku. Dan menculik guru. Hoshinoran menghela napas sedih untuk saat ini sepertinya begitu. Hoshinoran, bagaimana aku tahu? Apakah ini bukan akal-akalanmu untuk menyembunyikan guru? Dan sengaja membuat sandiwara ini untuk menipuku agar pergi. Hoshinoran mengambil seekor hewan dengan ekspresi jijik. Aku tidak sudi belajar sihir Meizu suku iblis pesona seperti ini. Soal penculikan guru. Suku Meizu Hoshinoran segera bangkit dan melangkah cepat. Menuju aula. Aku akan segera mengirim pasukan besar untuk menyelidiki Meizu yang bersembunyi. Aku tidak akan pernah membiarkan mereka membawa pergi guru begitu saja. Naisi justru berbisik pelan saat itu pelan-pelan. Yang menculik guru sama sekali bukan Meizu. Meskipun orang itu menggunakan semua sihir Meizu. Tapi Meizu hanyalah ras rendah. Sehebat apapun ras iblis. Mereka tidak bisa melatih sihir ilusi yang bahkan tidak bisa kau deteksi. Dan yang benar-benar bisa melakukan ini hanyalah ras naga. Sekarang, ras naga yang juga menguasai sihir Meizu. Mungkin hanya orang yang kita berdua kenal itu. Hoshinoran terkejut dalam hati saat mendengarnya. Dia, Zi Xiao Li Shu jelas-jelas sudah menebak identitas penjahatnya. Namun dia tidak merasa senang sedikit pun. Sudah lama berlalu. Apakah dia masih memikirkan guru? Naisi juga menghela napas dengan sedikit kecewa. Setelah perang besar kala itu, ras iblis, ras pesona, ras naga dan ras asing lainnya di mata manusia, semuanya dipaksa diusir masuk ke segel kutub. Tapi ini bukan keinginan guru, melainkan malaikat-malaikat kuil di belakangnya. Ingin menyelesaikan perselisihan untuk selamanya. Meskipun guru pernah berdebat mati-matian, namun semua kekuatannya berasal dari kuil. Dia hanya bisa terpaksa menerima keputusan itu. Jadi setelah perang segel berakhir, guru yang berhati baik, sengaja menampung anak-anak yang tertinggal dari berbagai ras. Zi Xiao Li Shu adalah murid ke-6 yang dia sebutkan. Meskipun sama-sama ras asing berdosa di mata manusia. Tapi berbeda dengan Li Shu. Dia sengaja ditinggalkan di sisi guru oleh ayahnya. Sejak kecil dia sudah tahu harus menyembunyikan tanda ras iblis di tubuhnya. Seiring bertambahnya usia, ciri-ciri ras naga di tubuh Li Shu semakin jelas. Akhirnya suatu hari, gereja tidak tahan lagi dengan ras asing berdosa ini, yang hidup di dunia manusia, dan melancarkan penyerangan terhadapnya. Setelah guru mengetahui rencana gereja, dia bergegas pergi untuk menghentikannya. Namun di mata Li Shu, ini adalah dia yang tanpa ragu-ragu menuju ke arah gereja. Dikhianati oleh orang yang paling dipercayainya. Membuatnya sangat kecewa. Akhirnya dia pergi sendirian. Jadi kembalinya Li Shu kali ini. Apakah memang sengaja ingin membalas dendam pada guru? Tidak bisa, aku akan mencarinya sekarang. Bahkan jika aku harus menggali seluruh jalanan. Sudahlah. Kau lupa kau bahkan tidak bisa mengenali wujud transformasinya. Apa kau tidak bisa? Jika dia benar-benar ingin menghindarimu, dia tinggal mengganti identitas. Lewat di sampingmu pun tidak akan ketahuan. Lalu kau bilang bagaimana? Apa kita biarkan saja begitu? Jangan khawatir, Naisi tersenyum penuh percaya diri. Guru sekarang punya tanda khusus di tubuhnya. Begitu dia muncul pasti akan menyebabkan kekacauan besar. Saat itu bukankah petunjuknya akan muncul? Pada saat yang sama di dalam sebuah penginapan. Aku yang sudah lama pingsan tiba-tiba terbangun kaget. Naisi, tamat sudah. Kalau aku dibawa kembali olehnya untuk diusut soal kabur. Namun aku belum selesai bicara. Lalu aku terkejut ada kenalan tergeletak di samping. Tenang, mereka tak akan menemukanmu sekarang. Aku benar-benar tercengang. Bukankah kau yang sebelumnya itu? Benar penjual obat palsu bau, kenapa kau di sini? Li Shu tersenyum tipis. Tentu saja untuk membantumu. Akulah yang menyamar sebagai murid pertamamu. Dan menyelamatkanmu dari kuil kotor itu. Aku menatapnya aneh, membantuku. Kita hanya punya hubungan pembuatan obat kan?
Apa alasannya kembali membantuku? Li Shu tahu aku punya banyak pertanyaan. Tapi dia malas menjelaskan, singkatnya, kau aman sekarang. Beraninya kau bicara aman padaku. Ramuan sialanmu yang bisa mengubah identitas itu. Apa itu yang membuatku jadi seperti ini? Li Shu terkejut dengan tindakanku. Tapi dengan cepat dia mendekat penuh semangat dan menusuk-nusuk. Ternyata benar-benar bisa berubah jadi begini. Dan sesempurna ini ya. Aku tahu ini ulahmu. Gender bender sudah cukup. Kenapa ada tulang pesona alami juga? Atribut aneh macam apa ini? Li Shu memakai sarung tangan lalu menghibur, sudah-sudah. Bukankah aku datang sendiri untuk layanan purna jualmu? Semuanya akan jelas setelah ku periksa dulu. Aku benar-benar ingin gila. Kenapa setiap orang yang melihatku selalu melakukan pemeriksaan tubuh? Li Shu dengan lembut membelai tanda Meigu. Keterkejutan di matanya tak bisa disembunyikan. Memang dia yang menyebabkan situasi gurunya. Tapi dia tidak menyangka bahwa tanda Meigu bisa menyatu dengan Shenge. Ukiran tanda bisa menyatu begitu sempurna. Dan aku melihat air liurnya menetes. Semakin merasa orang ini bukan orang baik. Mungkin saja dia adalah musuh bebuyutan itu, yang sengaja datang untuk menipuku. Dan kebetulan aku kini dikendalikan sepenuhnya olehnya. Sama sekali tidak ada ruang melawan, tunggu ada cara. Selama aku bisa menggerakkan Meigu, aku bisa membuatnya kehilangan kendali. Setelah itu melarikan diri akan jauh lebih mudah. Tapi aku sekarang sama sekali tidak punya kekuatan sihir cadangan. Ini juga bukan kuil suci yang bisa mengisi ulang mana. Melihat sosok yang melayang dan sedikit bergoyang di atasku, tiba-tiba aku punya ide. Lagi pula selama berlatih sihir, akan selalu menyimpan sebagian energi sihir cadangan darurat di sini. Selama aku sedikit memancing dengan mantra, aku bisa secara paksa menarik energi sihir ke dalam tubuhku. Detik berikutnya Li Shu yang sedang fokus memeriksa. Seluruh tubuhnya tiba-tiba menegang. Dia menoleh bertanya, tak percaya apa yang kau lakukan. Kenapa energi sihirku? Aku mengangkat kepala dan sedikit mengambil napas. Pengetahuan adalah kekuatan dan aku merasakannya. Kabut merah muda pekat tiba-tiba menyelimutiku. Benar saja, begitu menyerap energi sihir, aku akan berubah menjadi wujud ini. Aku tidak pernah menyangka bahwa aura sihir yang dilepaskan oleh tulang pesona alami akan menarik Raja Slime yang sedang birahi. Melihat ini, Li Shu dengan antusias memberikan sebuah sumbat kayu. Dia bilang, selama bagian penting ditutup, kau tidak akan dijadikan tempat berkembang biak oleh monster. Ternyata setelah aku secara paksa menyerap energi sihir dan berubah menjadi wujud dewasa, aku akhirnya memiliki kekuatan untuk menekan Li Shu. Meskipun sedikit memalukan. Tapi kau seharusnya juga sama seperti mereka, ingin dekat denganku tanpa kendali. Tidak ada lagi yang bisa mengendalikanku, aku tertawa. Li Shu sama sekali tidak takut dengan perubahanku. Sebaliknya dia dengan sangat gembira memotong perkataanku. Kau benar-benar bisa berubah jadi begini. Bukan kau tapi aku kan? Bukankah kau seharusnya juga menjadi aneh dan sensitif? Li Shu tersenyum licik, tapi sudah kubilang. Perubahan bentuk dan tulang pesona ini semuanya diberikan oleh ramuan. Kau kira aku tidak akan berjaga-jaga sedikit pun terhadap mantra pesonamu? Klik. Seketika peran penyerang dan bertahan terbalik. Berbaliklah biar ku periksa lagi dengan saksama. Benar saja. Tulang pesona yang terpicu telah sepenuhnya mengikis Shenge. Guru seharusnya bermandikan di bawah perlindungan malaikat agung. Sihir jahat semacam ini seharusnya tidak berpengaruh sama sekali padanya. Kalau begitu dilihat dari situasinya, pasti ada sesuatu yang terjadi di pihak aula suci tingkat tinggi. Hubungan guru dengan malaikat agung telah terputus sepenuhnya. Itulah sebabnya perlindungan dan energi sihirnya menghilang bersamaan. Untungnya Shenge masih ada. Selama identitasku tidak diketahui oleh guru, malah akan lebih memudahkan rencanaku. Saat dia sedang memikirkan hal-hal gila, tapi dia tiba-tiba gemetar hebat dan menghentikannya secara paksa. Tamu ini, ada apa denganmu? Saat ini pipiku merah seperti kepiting matang. Kau memang kebal terhadap pengaruh tulang rusuk. Tapi aku tidak bisa sihir. Aku ingin lebih banyak lagi sihir. Sementara itu di aula penginapan, seorang petualang sedang memamerkan Slime King yang ditangkapnya. Meskipun si pemilik kagum, dia juga sedikit khawatir. Apakah benda ini benar-benar aman di toko? Jangan khawatir selama tidak terprovokasi. Ucapan petualang belum selesai. Slime King dengan cepat menembus kandangnya. Menabrak lantai kamarku langsung. Dengan malu-malu menyerahkan bunga tahun baru. Ini benda aneh apa ini? Seharusnya Slime King. Dia sepertinya terpancing oleh iparmu dan birahi. Tidak, dia sedang memintamu untuk kawin. Mendengar itu, aku buru-buru menutupi tubuhku sambil mundur. Kita bukan satu spesies, oke? Bagaimana mungkin? Slime King sepertinya mengerti maksudku. Detik berikutnya tubuhnya tiba-tiba membesar. Otot-otot sempurna langsung muncul. Dalam sekejap berubah menjadi pria berotot kekar seperti udang. Dengar bro, meskipun kau jadi begini aku tetap tidak tertarik padamu. Slime King mengangguk mengerti. Pria berotot itu langsung menghilang. Berisi darah dan lemak. Itu adalah Slime Nona yang mungil dan lembut. Oh, jadi kau suka tipe seperti ini? Aku langsung ambruk di tempat. Apakah kau begitu ingin aku jadi pasanganmu?
Zixia Lishu yang menyaksikan semuanya tertawa cukup lama. Dan mengingatkan dengan sedikit menahan diri. Nasi tidak memberitahumu. Apakah bentuk ini tidak boleh mengisi terlalu banyak energi sihir? Aura yang terpancar sekarang hanya membuat makhluk hidup aktif. Jika lebih kuat lagi, mungkin semua orang di kota akan antre di depan pintumu. Dalam kata-kata ejekannya, aku dengan tepat menangkap kuncinya Nasi. Bagaimana kau tahu? Aku sebelumnya bersama Nasi. Tidak hampir lupa Shili yang baru bangun bilang. Nasi yang sebelumnya itu kau yang menyamar. Zixia Lishu panik. Jika terus begini identitasnya tidak akan bisa disembunyikan. Jadi dia meraih gabus kayu dan memberikannya padaku. Aku sarankan kau tutup ini dulu. Aku entah kenapa merasakan hawa dingin yang luar biasa. Tutup-tutup di mana? Tentu saja di mana ada kebocoran disitulah ditutup. Jangan lupa. Meskipun Slime bereproduksi secara seksual. Tapi mereka juga perlu menemukan inang terlebih dahulu. Setelah mereka menggunakan transformasi. Untuk membuat korban lengah. Mereka akan menggunakan kemampuan terbaik mereka membungkus. Mengendalikan secara paksa. Membuat inang yang sadar tidak bisa melarikan diri. Dan selanjutnya, yaitu menanam benih yang penuh vitalitas. Menaburkannya ke dalam tubuh inang yang hangat untuk berkembang. Lalu tinggal menunggu kelahiran Slime kecil. Lishu menggoyangkan gabus di tangannya. Jika memutuskan sekarang, seharusnya masih bisa kata-katanya belum selesai. Tiba-tiba dia terkejut melihat keluar jendela. Tiba-tiba mata hitamnya menyala. Nasi membawa pedang besar. Dengan dingin berkata dari atas guru. Kau benar-benar membuatku susah mencarimu. Ternyata setelah keduanya menetapkan strategi pengorbanan. Mereka menyebarkan ksatria ke kota untuk mencari informasi. Jadi berita tentang Slime King yang tiba-tiba birahi. Segera dikirim kembali oleh Bintang. Tapi Zixia Lishu tidak mengerti bagaimana mereka bisa tahu. Baru saja akan bicara. Sinyaran seperti hantu. Diam-diam menutup mulutnya. Lalu mengumpulkan kekuatan sihir. Dengan keras memukul dada Zixia Lishu. Benar saja itu kau, putri klan. Siapa-siapa yang datang? Sinyaran dengan ekspresi kejam mencekik Lishu. Sebagai klan yang paling dicari oleh kuil suci. Murid durhaka yang hampir merusak reputasi guru. Beraninya kau menggunakan cara keji untuk membangunkan. Dan menculik guru dari hadapanku. Kau benar-benar sangat berani. Lishu berjuang ingin melawan. Sebenarnya diculik atau diselamatkan. Kau seharusnya lebih tahu dariku kan. Jelas tahu keadaannya makin tidak beres. Tidak memikirkan bagaimana membantu menyelesaikannya. Malah berusaha sekuat tenaga untuk merebutnya. Bersama kalian para resetter ini. Guru tidak akan pernah pulih seumur hidup ini. Aku yang sepenuhnya terbungkus Slime. Melihat Naisi dan yang lain bergumam tidak jelas dengan bingung. Apa yang kau katakan? Naisi tersenyum tipis. Dengan cekatan memakaikan kalung ke leherku. Orang dewasa sedang mengobrol. Anak kecil jangan ikut campur. Mereka masih bertengkar. Seharusnya tidak akan memperhatikanku kan. Namun saat dia baru saja menggendongku dan bersiap kabur. Terlihat Zixia Lishu mengangkat tangan kecilnya. Dan juga Naisi itu. Bukankah kalian para Saint Hall selalu berteriak ingin menangkap ras demon? Bagaimana bukankah ini menangkapmu? Jadi dia sebesar ini. Ras iblis yang mengintai di samping guru. Kalian semua tidak bisa menemukannya. Naisi mendengar itu langsung panik. Jangan kau adu domba di sini ya. Aku adalah murid pertama guru. Bukti apa yang kau punya kalau aku ras iblis? Justru kau yang bilang. Menculik guru punya rencana jahat apa? Sayangnya kata-katanya ini tidak berdampak apa-apa. Naisi, apa yang kau lakukan pada guru? Apa dia buruanmu? Wajah Naisi kaku. Hahaha, itu apa? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dia tertawa terbahak-bahak sambil mundur sedikit demi sedikit. Baru saja ingin berbalik dan cepat-cepat kabur dari tempat kejadian. Tapi dihalangi oleh Raja Slime yang tiba-tiba muncul. Menghalangi tepat di tengah siapa? Siapa sebenarnya yang mengganggu pestaku? Raja Slime yang marah seketika mengeluarkan tentakel tak terhingga. Manusia hina berani merebut kekasih raja ini. Kalau begitu jadilah sayap raja ini. Bintang juga datang. Cepat pikirkan cara. Ini harus bagaimana? Jangan tanya aku, tanganku tidak bisa lepas. Dibandingkan dengan dua orang yang panik ini. Zixia Lishu jelas jauh lebih tenang. Selagi aku masih terkejut, dia tiba-tiba memelukku dengan satu tangan. Satu tangan lagi menjambak alis Raja Slime. Memaksanya untuk bertatapan dengannya. Penekanan garis keturunan yang hanya dimiliki ras naga tiba-tiba meledak. Seketika Raja Slime melepaskan keduanya. Sebelum beberapa hal terselesaikan, guru akan sementara waktu aku yang merawatnya. Sedangkan sisa kekacauan dan Raja Slime ini akan kuserahkan pada para senior perempuan. Zixia Lishu sama sekali tidak menyangka identitas yang telah dia sembunyikan dengan susah payah. Ternyata akan diketahui oleh laba-laba yang menduduki alam rahasia ras naga. Terkuak bahkan agar dia tidak mengatakannya. Terpaksa harus menggunakan mulutnya sendiri untuk membungkamnya. Ternyata setelah menggunakan keagungan naga untuk menekan Raja Slime, Lishu langsung membuka gulungan teleportasi. Membawaku kabur dari ruangan yang kacau itu. Melihat Zixia Lishu begitu saja membawaku pergi. Sinyalan malah tidak terburu-buru lagi. Berbalik menatap Naisi mulai mengingat drama masa lalu. Apa dia benar-benar dewa iblis?
Detik berikutnya dia langsung melepaskan ikatan dan menerkam Naisi. Sinyalan apa yang mau kau lakukan? Sudah jam segini. Kau tidak mungkin masih ingin memanfaatkan kesempatan untuk bermain-main yang aneh-aneh kan? Sinyalan tidak membalas. Saat menyentuh beberapa kali Naisi, wajahnya langsung menjadi gelap Naisi. Kau benar-benar ras iblis. Aku di sisi lain yang dibawa Li Shu menembus tanah. Sampah langsung terbanting di permukaan keras di sepanjang jalan. Sakit sekali. Dosa apa yang sebenarnya sudah kuperbuat? Bukankah hanya ingin berganti identitas dan memulai dari awal lagi? Hasilnya, pertama diculik dan disiksa oleh murid sulung yang kubanggakan. Lalu dikurung oleh yang selalu anggun dan elegan. Murid kedua yang pengertian. Secara pribadi juga gila-gilaan membalas dendam dengan alasan mandi. Seandainya kekuatan sihirku di masa puncak masih ada. Mana mungkin aku membiarkan mereka? Mana mungkin sampai membuat murid terkecilku? Meskipun diriku yang dulu sangat keras dalam mendidik murid-muridnya. Tapi hanya padanya. Aku selalu menyimpan rasa bersalah pada ras yang diusir. Tidak bisa sedikit pun bersikap tegas seperti seharusnya. Aku dengan egoisnya berharap dia bisa menjalani hidupnya ini dengan bahagia. Tidak lagi terlibat dalam perselisihan soal menyerang klan. Ini mungkin juga bisa jadi penyelamat yang menenangkan hatiku. Sayangnya penyelamatan ini pada akhirnya tak kunjung datang. Dunia yang luas ini tetap tak bisa menampung ras asing. Tapi aku saat itu sudah samar-samar menyadari mana yang menghilang. Ditambah tekanan dari dinasti Tang yang makmur. Aku jadi gelisah dan bingung. Namun justru karena kegelisahan ini, dalam perjalanan menuju gereja untuk berdebat, aku dengan dingin menolak permintaan kecilnya. Namun sejak hari itu, dia menghilang sepenuhnya. Seolah tiba-tiba menguap dari benua ini. Sama sekali tidak ditemukan jejaknya. Saat itu aku baru menyadarinya kemudian. Saat itu dia bilang mau beli permen. Hanya ingin alasan agar tidak ditinggalkan. Aku membenci posisiku yang tak lebih tegas. Jika manaku bisa tetap di puncaknya. Mana mungkin aku tak bisa melindungi seorang gadis kecil. Melihat tubuh mungilku sekarang, aku menghela napas dengan sangat sedih. Sekarang tubuh ini begitu rapuh. Apa benar-benar tak bisa melakukan apa-apa? Tunggu dia yang teknisi itu. Memikirkan ini aku segera bangun dan berjalan ke dalam Hei. Kau sudah bangun. Katamu mau membantuku memulihkan mana. Sebenarnya kau siapa? Namun tanganku belum menyentuhnya. Sudah didorong menjauh oleh Li Shu yang tiba-tiba terbangun. Sial, dia sangat merasa bersalah. Sangat dekat, jangan dekat-dekat begini. Jangan dekati, kau begitu dekat. Kalau begitu waktu di penginapan sebelumnya. Siapa yang duluan menempel? Dan meraba-raba diriku. Aku bahkan belum mulai bicara soal kau. Kau tidak tahu malu. Aku sedang semangat memarahinya. Tapi tiba-tiba pandanganku tertarik oleh seberkas cahaya keemasan. Sial, di sini. Jangan-jangan tempat ini adalah tempat persembunyian klan naga dulu. Alam rahasia klan naga. Mendengar kata-kata Zi Xiao, hati Li Shu tiba-tiba terkejut. Kau tahu tempat ini? Tidak tahu. Tapi patung bos itu kan ada di sana. Ngomong-ngomong, aku pernah punya murid yang juga dari klan naga. Kudengar darinya tempat persembunyian klan naga. Hanya klan naga yang bisa berpindah ke sini. Dan lagi, di alam rahasia ini juga ada sihir terlarang yang sangat kuat. Sihir apapun. Bahkan teknik pemanggilan pun tak bisa digunakan di sini. Tidak kusangka aku masih mempertahankan wujud ini. Sekarang kecepatan reaksimu dan karaktermu semakin mirip anak perempuan. Kalau begini terus jangan-jangan aku benar-benar jadi perempuan. Tunggu alam rahasia klan naga ramuan. Sebelumnya. Dan sempat mengalahkan Shinyaran dengan sihir aneh. Sebenarnya kau siapa sih? Menangkapku ke tempat seperti ini sebenarnya mau apa? Sudah menipuku untuk minum ramuan perubahan gender. Lalu membawaku ke tempat seperti ini. Jangan-jangan benar-benar ada musuh yang datang membalas dendam. Jangan banyak omong kosong. Pakai dulu baju ini. Aku menarik baju di atas kepalaku dengan bingung. Apa-apaan ini? Aku mengerti. Ternyata kau adalah musuh yang suka hal seperti ini. Pantas saja kau mau mengubahku jadi gadis kecil. Selanjutnya apakah kau mau aku bilang padamu? Aku sama sekali tidak akan menyerah. Kata-katanya belum selesai sudah ditarik Li Shu ke dalam pelukannya. Meskipun ini bekas pakai saya. Tapi sekarang tidak ada yang lain. Jangan pilih-pilih bajunya. Kalau tidak memakai bra dengan benar. Nanti-nanti akan melorot. Perkataan itu membuatku langsung terdiam bodoh. Wujudku yang seperti ini apa masih bisa tumbuh besar? Kekhawatiran melintas di benak Li Shu. Awalnya hanya ingin membawa guru ke sini untuk sementara menghindari masalah. Tidak kusangka dia bangun secepat ini. Harus cari alasan. Gulungan teleportasi bermasalah. Entah bagaimana malah berteleportasi ke sini. Sebelumnya, soal membantu memulihkan manamu juga tidak akan tertunda. Aku tahu kau tidak akan percaya. Tapi bagaimanapun juga, memulihkan manamu menguntungkan bagiku. Jadi mungkin hanya aku yang tidak akan melukaimu. Dan sekarang giliranku yang melindungimu. Tidak peduli seberapa tulus perkataan Li Shu. Bagi saya seseorang dengan identitas tak jelas. Dan kelakuan mencurigakan sama sekali tidak bisa dipercaya. Saat aku berpikir bagaimana mencari alasan untuk kabur. Dari kedalaman gua. Tiba-tiba terdengar suara lenguhan cabul yang beruntun. Kakak kecil, apa yang kamu lakukan sendirian di sini?
Kakak kecil. Aku sudah seperti ini kau masih bisa tahu aku laki-laki. Orang itu tertawa kecil tentu saja. Lagi pula aku tidak hanya punya sepasang mata. Air mata tak peduli seberapa dalam kau menyembunyikannya. Aku bisa melihatnya dengan jelas. Cakar laba-laba yang tajam perlahan mendekat ke dadaku Ham. Sepertinya ini bukan hanya tubuh pria, tapi lebih seperti tubuh malaikat yang pernah bersemayam di sini. Aku terkejut ini semua ketahuan. Omong-omong bukankah ini alam rahasia klan naga? Bagaimana bisa kau iblis laba-laba mendengar itu? Iblis laba-laba langsung tertawa sampai keluar air mata. Sekarang mana ada klan naga? Bukankah mereka semua diusir oleh kalian manusia ke daerah kutub? Sebaliknya kalian meninggalkan begitu banyak talenta yang membuat para petualang manusia berebut datang dengan perlindungan sihir yang diam. Selama aku menjaga di sini, akan ada pasokan makanan yang tak ada habisnya yang datang sendiri ke sini. Aku menatap kaget ke arahnya yang tergantung di langit-langit gua. Kau gila. Kau menganggap ini sebagai jari makananmu. Memangnya kenapa bukankah laba-laba memang seharusnya tinggal di gua? Saat itu Li Shu di sampingku tiba-tiba menghunus pedang panjangnya. Dalam sekejap dia menebas beberapa jaring laba-laba. Lalu menendangnya hingga terpental puluhan meter jauhnya. Hanya monster laba-laba yang baru saja berevolusi. Dari mana kau punya nyali untuk berisik di depanku? Meskipun iblis laba-laba itu terluka parah, dia tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Jangan lupa ini sarangku. Benang laba-laba tak terhitung jumlahnya melesat dari segala arah. Dalam sekejap mengikat kedua tangan dan kaki kami. Kemudian iblis laba-laba itu melompat dan menerkam Li Shu. Kau roh yang berjuang ini tampaknya semua yang kau pakai. Tidak ingin orang melihatmu dengan jelas ya. Kalau begitu hari ini aku akan melihatnya baik-baik. Wajah kecilmu ini bukankah cukup rupawan? Kenapa tidak mau dilihat orang? Jika aku tidak salah lihat, kau seharusnya adalah seorang. Melihat iblis laba-laba itu benar-benar melihat identitas aslinya. Zi Xiao Li Shu langsung panik. Tidak. Aku sama sekali tidak boleh mengisap sekarang. Aku yang mengamati dari sudut langsung terpana bukan. Apakah ini benar-benar bisa disebut perlawanan? Apa kau tidak terlalu keterlaluan? Zi Xiao Li Shu menggigit mulut iblis laba-laba itu, mengancamnya dengan tatapan tajam. Sama sekali tidak boleh mengatakannya mengerti. Kalau tidak mulutmu ini juga tidak akan kau miliki lagi. Setelah keterkejutan awal, aku dengan cepat menemukan suatu kejanggalan. Bagaimana dia juga bisa punya ekor? Dan itu dengan sisik naga. Namun tanpa perlu aku banyak berpikir, terlihat sebuah duri ekor yang tajam. Diam-diam mengarah ke Zi Xiao Li Shu. Oh tidak. Siapa itu? Hati-hati. Aku bahkan belum sempat menyelesaikan kata-kata peringatanku. Duri itu sudah menembus dada Zi Xiao Li Shu dengan kejam. Tidak ada yang memberitahumu untuk tidak membiarkan punggungmu terbuka bagi orang lain. Aku tak percaya. Menatap Zi Xiao Li Shu yang terlempar. Begitu saja dia tiada. Baiklah manisku. Sekarang giliranmu. Siapa sangka begitu kata-katanya selesai, dia langsung dicekik lehernya oleh Zi Xiao Li Shu yang tiba-tiba bangkit. Selama aku masih punya napas, aku tidak akan pernah membiarkanmu menyentuhnya. Melihat tatapan yang familiar ini lagi, seluruh diriku langsung terpaku. Li Shu. Melihat Zi Xiao Li Shu yang tercekik di udara, seperti boneka kain yang rusak. Dan melihat pedang panjang yang sengaja dilempar ke kakiku. Mataku langsung berbinar dengan cahaya keemasan. Siapa bilang tanpa sihir tidak bisa bertarung? Darah klan naga bisa menekan semua skill monster. Dan pedang ini yang berlumuran darahnya adalah pedang sisa terakhirku. Aku memutus ikatan itu. Iblis laba-laba itu tiba-tiba merasa panik tanpa alasan. Tapi teringat aku hanyalah gadis kecil tanpa kekuatan sihir. Tatapannya kembali menjadi haus darah. Kau begitu tidak sabar ingin datang mengantarkan. Cahaya pedang yang tajam dengan kejam memotong kata-kata ejekannya. Hingga kepalanya jatuh terhempas ke tanah. Dia juga tidak mengerti. Bagaimana aku yang berhati damai bisa langsung membuatnya tunduk dalam sekejap. Aku membelai lembut pipi gadis itu. Benarkah itu kamu? Murid bungsuku Zi Xiao Li Shu. Entah berapa lama berlalu. Di luar gua di suatu tempat di gurun tiba-tiba ada tumpukan kayu bakar. Melihat gadis yang berantakan dalam pelukanku, hati sanubariku tidak bisa tidak dipenuhi oleh tanda tanya. Karena kamu benar-benar Li Shu. Kenapa kamu tidak mau aku mengenalimu? Dan kenapa kamu merancang ini agar aku jadi begini? Berapa banyak lagi rahasia yang kamu sembunyikan dariku? Tepat pada saat itu, Zi Xiao Li Shu tiba-tiba mengerutkan kening dan menggumamkan 2 kali guru. Aku kedinginan mendengar itu. Aku terkejut. Jangan-jangan lukanya mulai terinfeksi. Saat aku buru-buru mengobati lukanya, 2 lengan tiba-tiba melingkari kepalaku. Memaksaku untuk berbaring di samping api unggun. Perubahan mendadak ini membuatku bingung. Bukankah aku belum mengoleskan obat? Kenapa jadi seperti ini lagi? Setelah sadar aku bertanya dengan hati-hati, kamu sudah bangun. Mendengar suara itu, Zi Xiao Li Shu langsung membuka matanya. Mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Tangan yang memelukku tanpa sadar mulai mengencang. Bagaimana ini? Kalau begini guru akan tahu semuanya kan? Sudah tahu. Dan aku dalam keadaan kekurangan oksigen ekstrim. Tiba-tiba mengerti pikirannya. Apakah dia sebegitu tidak ingin aku tahu identitasnya? Seperti anak yang sedang memberontak.
dan orang tuanya bertengkar. Aku menghela napas pasrah dalam hati, lalu mengulurkan tangan dan mendorongnya perlahan. Dengan ekspresi tenang aku mendekat ke tumpukan ramuan obat. Kalau sudah bangun jangan buang-buang waktu lagi. Masih banyak yang harus dilakukan. Kemari aku oleskan obat padamu. Kamu tidak kenal, aku kenal kok. Bukankah itu apoteker tidak bertanggung jawab yang memberiku obat? Guru. Tapi waktu itu kamu mirip sekali dengan salah satu muridku. Aku hampir mengira kamu dia. Aku merasakan sedikit kekecewaan. Sedikit kekecewaan. Seorang murid yang harus pergi karenaku. Zixia Lishu tertegun mendengar itu lalu buru-buru memalingkan kepala. Berbisik, jika dia murid yang kamu besarkan, dia pasti bisa mengerti kesulitanmu. Lagi pula kamu mungkin satu-satunya kerabatnya. Dia mungkin hanya menyadari ada hal-hal yang harus dia lakukan. Makanya dia terpaksa pergikan. Aku menghela napas. Baru saja hendak mengatakan sesuatu. Tapi melihat Zixia Lishu tiba-tiba memegangi perutnya dan melompat berdiri. Menjerit kesakitan tidak bisa. Darahnya masih belum berhenti. Kita harus cepat pergi ke tempat di mana kamu bisa diobati. Tapi di sini Zixia Lishu menahan rasa sakitnya. Berdiri tegak dan pergi. Kita pergi ke tempat Wendy saja. Di sekitar sini hanya tempat dia yang paling aman. Dan ketika aku mendengar nama itu, aku berteriak seperti kucing yang marah Wendy. Pada saat yang sama, Wendy sedang berbaring di sofa mewah, menyentuh bola kristal dan berbicara dengan si Nyuelan. Wendy, apakah kamu punya kabar tentang Lishu akhir-akhir ini? Tidak ada apa. Tidak ada apa-apa, oh iya. Perhatikan seorang gadis kecil berambut putih dengan penampilan loli dan daya pikat alami. Sudut bibir Wendy melengkung membentuk senyum misterius. Gadis kecil yang dibawa Lishu. Wendy tidak pernah menyangka. Dia hanya meminta guru untuk mengurus kakinya yang bau seharian. Sekalian mengingat baunya dengan seksama. Gurunya justru sangat marah sampai langsung memeluknya dan memberinya paket pijat refleksi kaki yang intens. Ternyata atas desakan Zixia Lishu, kami melintasi separuh hutan peri kuno. Akhirnya kami tiba di tempat yang paling tidak ingin aku hadapi. Harta karun murid kecil nakal Wendy. Saat aku menghela napas panjang, sesosok tubuh kecil berwarna hijau zamrud berlari mendekat sambil bersorak. Adik seperguruan kamu akhirnya datang. Wendy menggenggam tangan Lishu dan bertanya dengan prihatin. Kenapa kamu terluka parah seperti ini? Parahkah? Lishu juga sedikit terpana oleh antusiasme yang tak beralasan ini. Bingung. Aku baik-baik saja. Hanya saja lukanya sedikit terinfeksi. Aku yang di sampingnya semakin terkejut. Bukan. Kenapa kau tiba-tiba menjadi begitu anggun? Oh benar, aku hampir lupa memperkenalkanmu. Ini temanku yang baru ku kenal. Tidak perlu banyak bicara. Aku sudah menyiapkan rencana perawatan untukmu. Wendy menunjuk pelayan di belakangnya. Lalu ia merangkulku ke sisinya. Sekarang kau hanya perlu fokus pada penyembuhan lukamu. Temanmu akan kurus dengan baik. Saat Zixia Lishu sadar kembali, dia sudah diangkat dan dibawa setengah hektar. Kakak senior, tapi aku belum. Saat ini aku juga merasakan ada yang tidak beres. Kita baru saja tiba. Proses ini bukankah terlalu cepat? Anak kecil sepertimu tahu apa? Hubungan kita sebagai saudari sangat dalam. Jadi tentu saja semuanya harus cepat dan optimal. Wendy menarikku dengan gembira menuju kastil raja. Ayo pergi. Sekarang saatnya mengatur tempat tinggalmu. Perilaku tak biasa ini semakin membuatku gelisah. Sampai sebuah kereta bunga lewat di sampingku. Barulah aku tiba-tiba tersadar. Kenapa dekorasi di sini begitu kecil? Yang mulia. Apakah baru-baru ini ada keluarga kerajaan elf yang sedang mempersiapkan pernikahan? Dalam hati Wendy berpikir, sialan. Apakah dia menyadarinya? Tapi dia cepat menenangkan diri dan berkata dengan santai, benar. Ada apa? Bukan apa-apa, hanya sedikit penasaran. Seperti apa pernikahan suku elf itu? Sebenarnya sangat sederhana. Kami para elf menikah melalui kontrak sihir. Selama sumpah diselesaikan di bawah pohon dewa suku elf. Kontrak sihir akan mengikat jiwa kedua orang itu dengan erat. Bahkan jika sebelumnya mereka tidak menyukai satu sama lain. Dengan dorongan kontrak sihir, mereka akan jatuh cinta gila-gilaan pada satu sama lain. Selain itu, karena kehidupan suku elf semuanya berasal dari pohon dewa. Jadi meskipun secara biologis sesama jenis, di tempat kami juga bisa menikah secara normal. Karena topik pernikahan sudah dibahas. Wendy tiba-tiba menutup pintu. Lalu langsung memblokir jalan di depan dengan tubuhnya pulau hujan liar. Aku sangat penasaran. Hubungan apa yang kau miliki dengan adik seperguruanku? Kekasih, aku terkejut. Aku segera menyangkal mana mungkin hubungan seperti itu. Wendy menyesuaikan kacamata yang tak sejak kapan dipakainya. Kalau begitu bagus sekali. Akhir-akhir ini, kakak senior sulung dan kedua sama-sama mengirimkan pesan rahasia kepada Wendy. Sepertinya mereka sedang melacak Lishu, seorang anak kecil di sampingnya. Karena kau bukan orang yang sangat penting bagi Lishu, maka Wendy bisa menyerahkanmu tanpa ragu-ragu. Mendengar itu wajahku langsung menjadi jelek. Jika aku benar-benar jatuh ke tangan mereka berdua, aku bahkan tidak berani membayangkan betapa mengerikannya akhir yang akan kudapat. Memikirkan ini hatiku mengeras. Aku langsung menyatukan kedua tangan dan berlutut.
Tuan Elf dan Raja yang Agung. Aku ingin meminta perlindungan padamu. Tolong jangan menyerahkanku begitu saja. Senyum bangga melintas di mata Wendy. Begini baru benar. Bukankah kau sudah terpancing dengan mantap? Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi di antara kalian. Tapi di sini aku tidak akan memelihara orang. Mungkin kau bisa menunjukkan nilaimu. Misalnya untuk menyambut kalian. Kaki Wendy sudah tertahan di sepatu hak seharian. Bisakah anak kecil ini membantu mengurusnya? Sial entah kenapa. Begitu memikirkan tubuh mungilku ini. Diinjak oleh mantan muridku. Harga diriku sebagai guru yang sudah babak belur. Benar-benar hancur. Wendy melihatku tidak bereaksi di tempat. Senyum di sudut bibirnya semakin lebar. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kau tidak mungkin mulai menikmatinya kan? Saat berbicara, ujung kakinya meluncur ke bawah dari perutku. Anak kecil bodoh seperti ini harus dihukum lebih bukan? Sobat, aku hanya ingin menumpang beberapa hari di sini. Kenapa kau ini lebih mesum dari Nettie? Oke. Aku harus segera lari. Kalau tahu begini lebih baik ditangkap Nettie saja. Namun baru beberapa langkah aku memanjat. Aku sudah terperangkap di tempat oleh sulur yang tiba-tiba muncul. Wendy membungkuk. Memperlihatkan senyum jahat yang nakal. Mau kabur kemana anak kecil? Salahku juga kita kan belum terlalu akrab. Melakukan hal seperti ini padamu memang terlalu cepat. Melihat gerakan Wendy, hatiku tiba-tiba dipenuhi rasa takut yang kuat. Apa yang kau lakukan dengan tanganmu? Wendy melesat dan muncul di belakangku. Sambil dengan cekatan membuka tudung kepala putih bersih. Dan langsung mengenakannya di kepalaku. Tentu saja agar kau si sampah tak tertolong ini bisa mengenal baik-baik rasa tuanmu. Bagaimana suka mendengar kata sampah. Emosiku langsung menjadi sangat tenang. Lalu tiba-tiba aku bangkit dan mencengkeram tangan Wendy. Beberapa hari ini, aku paling benci jika ada yang memanggilku sampah. Wendy entah kenapa juga panik. Itu hanya kebiasaan bicaraku. Aku tidak peduli beraninya kau. Berani membuatku malu. Hari ini harus kuberi pelajaran yang setimpal. Jika aku tidak salah ingat, Wendy paling takut jika kakinya digelitik. Kebetulan saat aku menjelajahi benua. Dari suatu negara timur yang misterius. Aku belajar sesuatu yang bagus. Saat berbicara jari telunjukku membengkok. Dan menekan kuat-kuat pada titik Zusanlinya. Seketika itu juga, seluruh benteng kerajaan bergema dengan suara. Jeritan pilu Wendy. Tolong. Kalau begini terus, aku akan tamat di sini hari ini. Melihat Wendy mencoba kabur. Aku langsung memegang pinggang rampingnya. Dan menariknya kembali dengan paksa. Bocah nakal yang berani mempermainkan gurunya. Hari ini harus diperbaiki dengan baik. Selanjutnya adalah titik Yongkuan. Entah berapa lama berlalu. Wendy dengan air mata berlinang merengek pembohong. Kalian semua pembohong. Kakak seperguruan sulung. Bukankah kakak seperguruan kedua bilang dia tak punya tenaga? Kenapa padaku dia jadi begitu mengerikan? Dendam ini akan kuingat. Aku tak pernah menyangka. Tidur seranjang dengan Wendy untuk pertama kalinya. Malah aku terbangun paksa olehnya. Ternyata setelah selesai menggunakan metode kuno timur yang misterius itu, aku langsung tertidur pulas di ranjang. Entah berapa lama berlalu. Aku membuka mata dengan linglung. Hari ini akhirnya bisa dilewati dengan aman bukan? Meski tak tahu apalagi yang akan dilakukan bocah nakal itu. Tapi kalau pintu ini tidak ditutup, rasanya hatiku sangat tidak tenang. Namun saat aku berbalik dan bersiap turun dari ranjang. Oh kau sudah bangun. Hei kau tiba-tiba muncul dari mana? Wendy mendongakkan kepala kecilnya dan terus mendekatiku. Kenapa terlihat bersalah begitu? Jangan-jangan kau melakukan sesuatu yang nakal di belakangku. Tidak aku hanya bangun untuk bergerak-gerak. Tapi Wendy tak peduli. Ia langsung mendorongku hingga rebah di ranjang. Dan menyeringai jangan harap bisa lari. Kita masih punya urusan penting yang belum selesai dibicarakan. Urusan apa? Bukankah tadi sudah selesai dibicarakan? Aduh kok bisa begitu? Habis menggodaku lalu mau kabur begitu saja. Kalau begitu, Ratu akan menghukummu dengan berat ya. Menghukum bocah nakal. Sepertinya kau belum kapok ya. Wendy mengabaikan ancamanku. Dan langsung duduk mengangkang di pinggangku. Meskipun sebelumnya aku sudah berjanji kepada para kakak. Aku bisa berpura-pura tidak tahu tentang mereka yang melacakmu. Tapi sebenarnya siapa dirimu? Sampai bisa membuat dua sesama murid terkuatku melacakmu bersamaan. Apalagi saat guruku menghilang. Dalam hati aku menghela napas. Apakah yang seharusnya datang akan datang juga? Namun di permukaan aku berpura-pura tidak tahu dan ketakutan. Aku dan mereka benar-benar tidak terlalu akrab. Juga tidak punya latar belakang identitas yang rumit. Itu aku tiba-tiba teringat ada urusan penting di rumah. Wendy Darren aku pergi dulu. Melihat itu Wendy hanya sedikit menurunkan berat badannya. Dan menindihku hingga aku hanya bisa meronta di tempat. Menurutmu masih bisa kabur dalam situasi ini? Sementara saat ini aku tidak peduli sama sekali. Aku menoleh dan melihat Wendy yang duduk di punggungku terkejut. Sentuhan ini tidak benar. Pandanganku cepat menyapu seluruh ruangan. Akhirnya berhenti pada sebidang putih tidak jauh dari sana. Bukan kenapa kamu belum pakai baju. Wendy dengan wajah memerah langsung membekap mulutku. Berpura-pura berbicara tentang hal lain. Sepertinya memang ada sesuatu yang disembunyikan dari kita.
Mungkin caraku terlalu lembut. Jika tidak ingin lebih malu, beritahu saja kebenaran pada ratu ini. Bukan begitu Ratu Wendy. Tolong percaya padaku, aku tidak punya Anda. Wendy menggigit telingaku dan terkekeh atom es. Sebaiknya kau berdoa kesabaranku cukup. Kalau tidak aku akan lebih marah dan kejam. Aku tidak mengerti. Aku sungguh tidak mengerti Guru FA. Aku dengan susah payah membesarkan beberapa murid ini. Hasilnya mereka membalasku seperti ini. Dan permainan mereka satu persatu semakin gila. Saat aku diliputi kesedihan dan kemarahan, tangan kecil Wendy masih terus menyerang. Tapi, ketika dia menyentuh hutan bunga ungu kecil yang terselip di pinggangku, dia langsung terdiam di tempat. Aku yang merasa lega, memeluk bantal dan menangis terseduh-seduh. Ku bilang kau hanya bajingan. Orang gila bukan manusia. Aku tidak akan pernah menceritakan semuanya pada wanita gila itu. Wendy malah terkejut melihatnya. Bukankah ini hadiah yang kuberikan pada guruku sebelumnya? Ternyata dia selalu menyimpannya. Benar saja itu gurumu. Tapi sikapmu yang keras kepala menolak mengakui sekarang. Justru mempermudah rencana yang telah kusiapkan. Anak kecil, sudahkah kau memikirkan baik-baik untuk menceritakan semuanya? Apa yang harus kukatakan sudah kukatakan. Aku tidak mengenal Naching atau siapapun. Aku hanya kebetulan bertemu Paman Li di jalan. Kata-kata ini membuat Wendy langsung tercengang. Kau mengucapkan ketiga nama ini terlalu lancar. Guru kau memang tidak bisa berbohong seperti dulu. Dia menghela napas tak berdaya. Jika kau tidak mau mengatakannya seperti ini, seharusnya memang tidak ada yang kau sembunyikan dariku. Ayo tidur ya. Ini sudah berakhir. Wendy berbaring di sampingku dan tersenyum dengan kakinya. Bagaimanapun aku sudah mendapatkan yang kuinginkan. Tapi kenapa kau terlihat sedikit kecewa? Aku meringkuk menjelaskan dengan sedikit gelisah. Maksudku, kenapa kau juga tidur di sini? Sial, apa yang sebenarnya dia dapatkan? Jangan-jangan dia merencanakan sesuatu yang aneh lagi. Di sisi lain, Li Shu yang sudah membalut lukanya hendak keluar. Dihentikan oleh penjaga yang berdiri di pintu. Maaf Nona. Saat ini tidak diizinkan untuk bergerak bebas di dalam kastil. Li Shu sedikit bingung. Aku adik seperguruan Ratu Wendy. Sekarang setelah lukaku dibalut, aku ingin pergi melihat mereka, tidak boleh. Nada bicara penjaga tidak berubah sedikit pun. Maaf, ini perintah yang mulia Ratu. Bahkan Anda tidak boleh meninggalkan tempat ini tanpa perintah. Li Shu mengernyitkan dahi melihat para penjaga pergi. Aneh sekali. Kenapa aku tidak diizinkan meninggalkan tempat ini? Lagi pula ini hanya istana pemulihan. Jaraknya sangat jauh dari kastil tempat para elf tinggal. Kenapa ada begitu banyak prajurit yang berjaga di sini? Malam berlalu dengan cepat. Dengan suara berderit samar aku perlahan terbangun dengan mengerutkan dahi. Tapi begitu aku membuka mata, aku melihat Wendy berbaring di dadaku mendengkur pelan. Perutku sangat lapar. Wendy tidak pernah menyangka. Dia hanya dengan gurunya berbagi ranjang setelah sekian lama. Tanpa sadar dalam keadaan linglung. Tidak sengaja membocorkan identitasku. Ternyata setelah diinterogasi oleh Wendy, aku tidak tahu kapan aku tertidur. Ketika aku membuka mata lagi, aku melihat Wendy berbaring di atasku. Bibirnya sedikit bergetar bergumam tidak jelas. Setelah 2,5 detik terdiam, aku dengan ekspresi ngeri menariknya menjauh. Apa yang terjadi semalam? Kenapa aku tidur di ranjang yang sama denganmu? Wendy meregangkan badan mengedipkan mata nakal anak kecil. Suasana tadi malam sudah sampai sejauh itu. Kenapa baru sekarang malu? Aku di mana aku malu? Hanya saja terlalu botak. Dan kenapa kau tidur lagi? Aku tidur bersamamu. Hanya untuk mencegah Nai 11 dan Shinoran menyerang di tengah malam. Lagi pula kita ini guru dan murid. Sudah lama kita tidak tidur berdekatan. Tidakkah kau harus memberi kompensasi yang baik kepada Wendy? Saat kata-kata itu jatuh, tiba-tiba menjadi sunyi. Aku menatap Wendy mati-matian berkata, Guru. Guru dan murid, jangan-jangan kau sudah menebak. Wendy yang tadinya sedikit bingung langsung tersentak. Gawat. Tidak sengaja dalam keadaan setengah sadar setelah bangun tidur. Aku keceplosan. Aku hanya mengatakannya begitu saja. Wendy menggaruk sudut bibutnya dengan canggung. Aku harus segera mencari topik lain untuk menutupi ini. Memikirkan ini, dia tidak bermalas-malasan lagi. Dia bangkit dan menarikku lari keluar. Kau pasti belum menjelajahi seluruh kastil kan? Karena pagi ini tidak ada apa-apa akan kubawa kau berkeliling. Di bawah bimbingan Wendy, aku memandangi pemandangan sekitar dengan mata penuh kekaguman. Tidak heran mereka mengatakan perubahan paling misterius di benua ini adalah kastil tempat para elf tinggal. Wendy mengangkat kepala kecilnya dengan bangganya. Ini baru didapat. Benda-benda ini masing-masing memiliki efek uniknya sendiri. Seperti kolam pemandian air panas obat yang selalu hangat di sini. Jika berendam sendirian, itu hanya bisa dengan cepat memulihkan stamina. Tapi jika pasangan bersama, kekuatan obat yang berlipat ganda. Tidak hanya bisa mempertahankan pekerjaan intensitas tinggi, bahkan akan semakin bersemangat loh. Dan melon pengpeng ini, selain banyak air dan rasanya manis, cairan yang dikeluarkannya sendiri adalah pelumas biologis alami yang sangat langka. Oh benar, hampir saja lupa buah kecil favoritku ini. Rasanya sangat kaya, paling cocok untuk membuat wine.
Tapi aku justru merasa jika memakannya sebelum King. Kita berdua merasakan ini. Rasa manis yang meledak di lidah juga merupakan makanan langka yang segar. Wendy menjelaskan dengan semangat. Tapi aku sudah terpaku di tempat. Apa sebenarnya yang dikatakan si bocah nakal ini? Padahal semua adalah harta langka yang sangat serius. Kenapa kalau keluar dari mulutnya? Jadi benar-benar berubah rasa. Jadi aku buru-buru memotongnya yang mulia ratu. Aku dengar sihir dewa di sini. Sepertinya memiliki kemampuan untuk menghapus semua keberadaan sihir. Apakah itu benar? Wendy tidak marah mendengar itu. Malah semakin bersemangat menarikku ke dalam pelukannya. Tak disangka, kau begitu tertarik pada sihir dewa yang kami gunakan untuk pernikahan. Bagaimana kau tahu? Untuk memikirkan cara agar kau lolos dari pengejaran. Kebetulan berhubungan dengan pohon dewa. Meskipun ini satu-satunya harapan saat ini. Tapi senyuman licik orang ini sudahlah. Bertaruh saja aku memaksakan senyum. Cara ini pasti tidak perlu menjual diri kan? Benar kan? Senyum Wendy agak sulit ditebak. Aku rasa mungkin begitu. Tapi semuanya masih dalam persiapan. Tidak akan secepat itu. Jadi sambil dia berbicara, dia diam-diam memberi isyarat kepada pelayan di belakangnya. Dimengerti yang mulia ratu. Hamba akan segera mengurusnya. Beberapa saat kemudian, aku meringkuk di sudut tanpa daya memperingatkan diriku. Rencana yang kau sebutkan. Jangan-jangan kau ingin aku menemanimu saunakan. Lalu kenapa? Bukankah kau yang ingin aku belajar sedikit etika menjamu tamu? Wendy mengangkat tangan dan menyerahkan jubah mandi. Ini adalah adat kami para elf. Etika menjamu tamu tertinggi. Cepat pakai jubah mandimu. Dan rasakan bersama denganku uap yang menyelimuti. Sensasi nyaman yang memuaskan pori-pori. Namun aku mencengkeram jubah mandi tanpa bergerak sedikit pun ada yang tidak beres. Bukan hanya tidak beres tapi sangat tidak beres. Orang ini pasti sudah menebak identitasku. Dan ingin sepertinya Shinoran. Menggunakan bangku penumpang untuk konfirmasi akhir. Jadi aku menolak. Aku tidak akan pernah membuat kesalahan 2 kali di tempat yang sama. Ternyata Wendy sama sekali tidak mendengarkan. Dia mengambil gayung dan menuangkannya sendiri ke atas batu di tengah kolam. Air berdesis. Uap merah muda pucat yang banyak. Langsung memenuhi ruang ini. Aku bahkan belum selesai bicara. Kenapa kau sudah mulai? Wendy memelukku. Tentu saja aku tidak sabar katanya acuh tak acuh. Adik nakal. Ini baru permulaan kenapa wajah kecilmu sudah memerah. Saat itulah aku tiba-tiba menyadari. Tubuhku entah kenapa terasa panas. Berdasarkan pengalaman sebelumnya. Aku buru-buru bangkit. Sambil berlari dan berteriak kau menambahkan sesuatu ke dalam uap. Baby Wendy melihat itu langsung menjepitku dengan kedua kakinya. Dengan mudah menjegal dan menjatuhkanku di tempat. Si kecil marah ya. Kalau begitu ayo sini bertanding dengan kakak. Sambil mengatakan itu, dia menuangkan secentong besar air lagi ke atas batu. Aku yang sudah hampir tidak tahan. Di bawah gelombang uap kedua mataku memutar. Langsung ambruk di rumput mengigau. Wendy berjalan ke sisiku dengan langkah sombong. Guru memang masih polos ya. Aku ratu ini hanya menggunakan sedikit trik. Sudah berhasil menipumu agar patuh mengikutiku ke sini. Dia membelai pipiku berbisik lembut, tidurlah. Tidurlah sampai 2 hari lagi dan kau akan selamanya jadi milikku. Aku tidak pernah menyangka. Sejak aku melangkah masuk ke kastil Raja Wendy. Aku menjalani hari-hari indah makan obat bius sebagai makanan. Kadang-kadang aku akan pingsan tanpa sebab. Kali ini mandi air panas bahkan lebih parah. Setidaknya bisa membuatku tidur 2 hari 2 malam. Sementara itu di dalam kuil di sisi lain. Bing Tang bergegas menyerahkan amplop di tangannya kepada Shinorana. Yang mulia Magister. Ada kabar baru dari Ratu Wendy. Setelah membaca cepat isi surat itu, wajah Shinorana langsung menjadi gelap. Kabar sepenting ini malah dikirim lewat surat. Sengaja menampilkan ekspresi seolah menerima kabar. Langsung mengirimkannya. Padahal sengaja mengulur waktu. Sebenarnya apa rencana si brengsek ini? Waktu berlalu dengan cepat. Saat Li Shu menerima tahanan rumah terselubung. Dan sedang mandi di kamarnya. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di belakangnya Tuan. Orang yang diamanatkan Baginda sudah ditempatkan di sini. Li Shu buru-buru membungkus diri dengan handuk mandi. Tapi sebelum dia sempat bertanya dia sudah dihentikan oleh Shinorana. Sihir tentara es langsung menyelimuti Li Shu. Kita bertemu lagi. Kali ini aku tidak akan memberimu kesempatan untuk kabur. Cepat serahkan gadis kecil yang kau culik itu. Zi Xiao Li Shu menatap tajam ke bawah. Tombak prajurit kera. Bagaimana kau bisa menemukan tempat ini? Aduh sudah sampai begini masih belum paham juga. Benar-benar bodoh. Naisin berusaha keras membuka ruang teleportasi. Wanita bau ini lagi-lagi diam-diam membawa semua orang mencaci maki. Dan lagi-lagi diantar oleh penjaga gerbang sepanjang jalan. Bukankah jelas itu sudah direncanakan? Singkatnya, kau dijual oleh bocah busuk Wendy itu. Kalau kau tahu diri serahkan mayat tidak. Serahkan gadis kecil itu. Namun begitu dia selesai bicara. Sebuah rantai panjang melilit pinggangnya. Shinorana yang kesal menarik sambil memaki. Kau benar-benar Naisin. Berani-beraninya mengikutiku. Siapa yang mengikutimu? Kenapa kau menuduh sembarangan? Aku juga setelah menerima pesan dari Wendy.
Datang secara terang-terangan. Shinorana makin marah mendengar itu. Wendy bahkan mengirim pesan padamu juga. Kalau tidak, kau tidak berpikir semua orang naksir rahasia padamu kan? Sepanjang hari tidak melakukan apa-apa hanya mengikutimu ke sana kemari. Mendengar pertengkaran keduanya, Zi Xiao Lishu secara kasar juga memahami penyebab masalahnya. Kalian tidak berpikir kalau Fan Kunzi masih di sisiku. Jadi baru mengejar sampai sini kan? Kalau tidak aku tidak punya waktu peduli urusanmu. Aku malah punya tujuan sekunder. Yaitu membantu kuil suci menangkapmu dan membawamu ke pengadilan. Tapi saat aku tiba di sini, di hari pertama, aku dipaksa berpisah dari Fan Kunzi. Sekarang bahkan kalian juga tertipu olehku umpan ini sampai ke sini. Naisin dan Shinorana langsung berubah wajah mendengar itu. Bocah bau ini jangan-jangan ingin menangkap semuanya. Tepat pada saat itu, seluruh kastil tiba-tiba mulai bergetar hebat. Saat gelombang sihir ini bergetar, nilai perlindungan suku hati, dan juga kebal sepenuhnya terhadap pedang sihir. Begitu diaktifkan, tidak akan pernah mundur tanpa penawar yang sesuai. Sinyalan yang kembali ditahan, jelas menjadi jauh lebih tenang, dan dengan rajin menjelaskan situasi terkini. Sementara itu suasana hati Naksi tidak begitu baik. Lishu si pemalas itu sebenarnya dibawa kemana oleh si anak nakal Wendy itu. Pada saat yang sama di luar kastil, seorang penjaga elf berkata dengan hormat di depan bola kristal. Yang mulia ketiga nona sudah patuh. Tanpa perintah Anda tidak ada satupun dari mereka yang bisa keluar. Aku mengerti. Bagus sekali. Wendy mengambil kembali bola kristal dan merencanakan sambil melihat ke arahku yang tertidur pulas. Para kakak sudah menjadi anak baik sesuai rencana. Mereka tidak akan menghalangiku lagi kan? Aku juga akhirnya menunggu hari ini tiba. Wendy menggenggam tanganku, dan dengan sangat lembut mencium keningku. Pemalas bangunlah. Pernikahan kita akan segera dimulai. Aku yang perlahan terbangun mengucek mata dan merasa bingung. Pernikahan kita. Apa maksudnya? Apa ada yang mau menikah di sini? Selamat-selamat ya. Wendy tiba-tiba menggenggam erat tanganku. Tentu saja aku dan kamu bergandengan tangan. Menyelesaikan upacara sumpah yang tak terpisahkan di bawah pohon suci. Pernikahan yang akan menyatukan kita selamanya. Apa wanita gila ini tahu apa yang dia katakan? Bukankah sebelumnya kita di ruang sauna? Kenapa aku tertidur lagi? Apakah ini lagi-lagi trik untuk menguji identitasku? Kalau begitu aku tidak akan mudah tertipu. Yang mulia ratu tidak perlu mengujiku lagi kan? Aku sudah bilang aku bukan atom es. Apalagi Nona Mihali. Mendengar itu Wendy malah menyeringai penuh kemenangan. Aku tahu justru karena kamu bukan guruku. Maka kita bisa menikah. Kalau tidak bukankah itu melanggar etika? Lalu lihat dia menarikku ke dekat jendela. Baik MC maupun tempat perayaan. Semuanya sudah disiapkan dengan standar tertinggi. Tinggal menunggu kita pergi untuk menyelesaikan upacara. Panik kali ini aku benar-benar panik. Kau anak nakal kau sungguh-sungguh. Baiklah aku mengaku. Aku adalah Mihali. Aku adalah gurumu. Jadi kita sama sekali tidak boleh menikah. Wendy tidak pernah menyangka. Sulur yang ia gunakan untuk menjebak kakak dan adik seperguruan justru berbalik di saat kritis. Dan langsung membuatnya terlempar. Ternyata saat aku sekali lagi terbangun dari pingsan, Wendy sudah menyiapkan semua yang dibutuhkan untuk pernikahan. Baiklah aku mengaku. Aku adalah Mihali. Aku adalah gurumu. Jadi kita sama sekali tidak boleh menikah. Wendy Bao Siongkin Keng begitu. Tadi siapa yang bilang bukan? Kau jangan pedulikan itu dulu. Aku sungguh gurumu. Wendy mengulurkan tangan mencubit pipiku SST. Jangan sembarangan mengatakan hal yang tidak bisa kau pertanggungjawabkan. Kau bukan guruku dan tidak boleh jadi. Kata-kata itu entah kenapa membuat hatiku dingin. 10 apa maksudnya? Wendy tersenyum lebar dan menjelaskan dengan lembut. Karena jika kau adalah dia, bagaimana aku bisa menikahimu? Setelah bicara dia tidak peduli lagi denganku. Dia setengah mendorong setengah menarikku keluar pintu ayo pergi. Meskipun kau tidak menyukaiku sekarang, tapi setelah dibaptis oleh pohon suci, aku akan menjadi orang yang paling kau cintai. Aku yang tidak mau menerima kenyataan benar-benar ingin menangis. Apa ini sungguh bukan ujian? Dia tidak sungguh-sungguh ingin menikahiku kan? Di bawah pengumuman besar-besaran suku elf, Wendy menggandengku yang masih kebingungan. Perlahan berjalan menuju bawah pohon suci. Sejak pertama kali bertemu denganku, dia sudah yakin inilah guru yang selama ini ia cari. Lagi pula di titik sepenting ini. Kakak sulung dan kakak kedua tidak mencari guru, melainkan sibuk mencari gadis kecil ini. Ini sama saja dengan melemparkan petunjuk langsung ke wajahku. Jadi setelah menerima kabar dari Li Shu, dia langsung terpikir untuk memanfaatkan kontrak sihir pohon suci. Untuk mewujudkan impiannya. Keinginan untuk selalu bersama guru. Sekarang selama upacara pernikahan selesai. Bahkan jika para kakak senior melepaskan diri dari ikatan, mereka hanya bisa melihat guru yang dikendalikan oleh kontrak. Hanya mencintaiku seorang. Sementara itu di dalam kastil. Li Shu dulu kamu paling akrab dengan Wendy saat kecil. Tahukah kamu selain hubungan murid guru dengan guru? Apakah ada perasaan lain yang berbeda? Saat Li Shu tidak sempat berpikir. Wajah Nashi juga muram. Mungkinkah dia curiga Wendy sama seperti kita?
Sama-sama ingin menguasai guru sendirian. Tidak peduli apa yang ingin dia lakukan. Harus segera keluar dari formasi ini. Dan saat ini aku akhirnya tenang. Wendy, aku masih tidak mengerti. Kenapa kamu begitu terobsesi ingin menikah denganku? Mendengar pertanyaanku, Wendy terdiam sejenak lalu. Tiba-tiba tertawa saat rumahku diserbu. Pohon suci dibakar. Orang tua dan saudaraku semua dibunuh oleh iblis. Aku yang lemah hanya bisa bersembunyi di sudut. Berdoa ada yang datang menyelamatkan aku dan bangsaku. Saat itu kamu muncul bersama para pengikutmu. Api perang yang putus asa. Berhenti begitu saja. Aku juga membangun kembali rumahku dengan bantuanmu. Berhasil naik tahta ras elf. Dan juga bilang akan menerimaku sebagai murid. Mengajariku bagaimana mengembangkan negaraku. Seperti malaikat berselimut cahaya suci. Menyingkirkan semua rintangan di jalanku. Tapi siapa sangka, kau ternyata punya begitu banyak murid. Dan semuanya gadis cantik dengan kelebihan masing-masing. Bagaimana aku bisa bersaing dengan mereka? Jadi, aku yang tidak rela hanya bisa terus-menerus berbuat usil. Mencari cara menarik perhatianmu. Tapi di matamu itu semua hanya jadi kenakalan murid. Yang tidak bisa diatur. Simbol kenakalan dan malah memberiku pendidikan yang lebih ketat. Meskipun aku juga tidak membencinya. Tapi karena kamu sudah jadi pahlawanku. Aku tidak akan pernah mengizinkan. Hanya hubungan seperti ini. Sejak saat itu, aku sudah merencanakan pernikahan ini. Akhirnya di hari ini saat kamu tidak bisa melawan sama sekali. Aku bisa mendapatkan yang kuinginkan. Sekarang selama kita memakan buah ini bersamaan. Dan membiarkan tanaman merambat Hu Jisheng. Mengukir ikatan sihir yang tak bisa dipatahkan selamanya. Kamu akan selamanya jadi milikku. Melihat sulur-sulur yang menjuntai dari pohon suci. Aku tidak bermaksud berjuang atau melarikan diri. Ini mungkin sebuah kesempatan. Untuk menggunakan pohon suci. Memurnikan kehendak yang terkikis oleh ramuan. Setelah itu aku bisa mencari kesempatan untuk melarikan diri. Namun baru saja aku selesai merencanakan dalam hati. Kedua orang yang akan berciuman itu. Tiba-tiba dipisahkan secara paksa oleh seseorang. Hei si kecil pengantuk. Kenapa tidak mengundangku sang tuan untuk menyaksikannya bersama? Sungguh tidak sopan. Dan juga kamu adik juniorku yang manis. Nashi memegang lenganku dengan satu tangan. Dengan tangan lainnya boom. Tiba-tiba sulur tebal muncul dari bawah kaki Wendy. Langsung mendorongnya ke udara. Petunjukmu hanyalah menipuku ke sulur rusa itu. Agar kamu bisa menikmati racun di sini ya. Wendy yang terperangkap oleh pelindungnya sendiri berteriak kaget. Kakak senior, bagaimana bisa kamu? Nashi terkekeh bodoh. Apa kau lupa kalau Li Shu adalah keturunan naga? Sulur rusak itu harus menyerah juga di depan kekuatan naga tahu. Aku bisa mengalahkannya dengan mudah hanya dengan satu pukulan balik. Tapi jangan khawatir. Aku tidak tenang membiarkan si muka es bau itu keluar. Kalau tidak bersiaplah untuk akibatnya pengantuk, ayo pergi. Kita pulang. Nashi baru saja akan berangkat. Tapi ditarik kembali dengan erat oleh sebuah tangan. Kau tidak akan bisa membawanya pergi. Sing Yelan, bukan kamu, bagaimana bisa kamu keluar? Kurangi omong kosong selama aku di sini. Tidak ada yang boleh membawanya pergi. Saat beberapa orang itu dalam kebuntuan. Beberapa sulur melilit pinggangku tanpa suara. Detik berikutnya di bawah tatapan tertekan semua orang. Sejumlah besar sulur terlepas dari dahan pohon suci. Dalam sekejap membentuk sangkar sulur. Yang menjebakku di dalam bersama Wendy. Apalagi yang kau lakukan, sialan? Aku tidak tahu, tidak. Serpihan pohon suci sepertinya sedang menyerap kekuatan tak habis-habisnya dari tubuhnya. Aku tidak pernah menyangka. Tubuh pria yang baru saja kupulihkan dengan susah payah. Bahkan tidak bisa bertahan 2,5 menit. Sebelum diubah kembali oleh 3 murid pemberontak. Ternyata saat Neisi dan beberapa orang lainnya melepaskan diri dari ikatan. Dan saling berebut kepemilikanku. Pohon itu tiba-tiba mengeluarkan banyak sulur. Dan dalam sekejap mata aku terpenjara di dalam sangkar. Melihat itu Wendy pun tak lagi ingin bermain-main. Kepala pengawal segera mengevakuasi tamu-tamu di tempat. Dan juga memperingatkan semua orang. Bahwa kejadian hari ini tidak boleh bocor sedikit pun. Setelah pergi mengatur semua ini. Dia baru berbalik dan mendekati Neisi. Dia menyesal aku ceroboh. Awalnya kupikir dia seperti ini. Hanya menyembunyikan identitasnya dengan ilusi. Tapi tak disangka melihat situasi sekarang. Dia seharusnya terikat oleh semacam kutukan. Dan sihir dewa sedang menggunakan kekuatannya sendiri. Untuk melawannya. Membersihkan energi tak habis-habisnya ini. Jika kekuatan sihir dewa bisa sepenuhnya menekan kekuatan kutukan, maka dia akan segera. Kata-kata penjelasan Wendy belum selesai. Lapisan demi lapisan kekuatan guncangan yang besar. Tiba-tiba bergetar keluar dari sihir dewa. Langsung melemparkan 4 orang yang tidak siap itu. Semuanya terbang. Saat asap tebal perlahan menghilang. Melihat sosok yang terungkap di dalamnya. Tatapan Wendy dengan cepat berubah dari terkejut menjadi tak terlukiskan. Bahkan gerakan untuk berdiri pun membeku. Dia benar-benar kembali seperti semula. Merasakan 4 tatapan aneh itu. Aku berniat tampil dengan dingin dan anggun. Untuk menekan mereka, guru. Aku yang agung entah kenapa merasa bersalah. Kenapa mereka semua menatapku seperti itu? Mungkinkah aku menunduk aku? Saat melihat
Rok kecil ketat di tubuhku dan stoking putih berenda. Pada saat itu, aku terkejut ini aku sudah kembali. Kenapa masih berpakaian seperti ini? Pejamkan mata kalian semua jangan melihat. Namun para murid pemberontak ini bahkan tidak berkedip. Wah benar-benar kembali menjadi guru Max Bai ya? Tidak. Harus tenang-tenang. Meskipun juga berniat menggunakan sihir dewa untuk kembali ke bentuk semula. Tapi tidak disebutkan harus sekarang. Di sela-sela pemikiranku, beberapa sosok satu persatu mengelilingiku tanpa henti. Subarashi guru terlihat lebih imut seperti ini. Neisi bahkan saking gembiranya sampai meneteskan air liur. Aku tahu kau bisa kembali. Dengan begini, bukan hanya hal yang dipaksakan ayahku menjadi mungkin. Setelah berhasil, dengan cintaku yang manis, memenjarakan guru dalam wujud sempurna juga lebih mendebarkan. Tapi sebelum itu, sebaiknya ubah kau kembali menjadi si kecil yang mengantuk dulu. Meskipun aku tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Tapi dari pengalaman sebelumnya aku tahu. Saat ini aku tidak boleh goyah. Mari coba dulu. Apakah aku bisa menekan mereka dengan wibawa seorang guru? Namun sebelum aku sempat berbicara, kulihat Xin Yelan. Dan dua orang di sekitarnya tiba-tiba berlutut dengan satu lutut dan berteriak guru. Xin Yelan sebelumnya tidak tahu diri dan banyak berbuat salah. Mohon guru memaafkan. Neisi baru saja akan menyemprot. Kulihat Xin Yelan yang menunduk terus memberinya. Isyarat mata jadi begitu. Dia juga berniat bergerak. Segera setelah itu, suara Wendy juga terdengar di telinganya. Tidak aku nakal. Mohon guru memaafkan. Tapi ekspresinya sama sekali tidak sesuai dengan yang diucapkan. Bagus-bagus memang pantas jadi saudara seperguruan bertahun-tahun. Tak disangka mereka berdua terpikir hal yang sama. Kalau begitu mari bergerak. Sebagai kakak tertua, Neisi dengan gerakan burung gagak duduk di pesawat. Meniupkan trompet perang kelompok. Lalu langsung menyambung dengan cinta lebih kuat dari emas 7 hari untuk kontrol. Tunggu apa lagi? Cepat ikut tim. Melihat dua orang yang mengejar ketat. Aku benar-benar panik kalian mau apa? Wendy menerjang dan bergelayut di pahaku. Teriak aku pegang dia. Kakak murid kedua. Cepat putuskan hubungan antara guru dan pohon ilahi di belakangnya. Shinyaran tidak menjawab. Beberapa kilatan muncul di dekat sulur. Aku tidak mengerti kenapa. Kalian melihat gurumu ini kembali ke wujud semula. Bukankah seharusnya senang? Tapi yang menjawabku, hanyalah suara nyaring sulur yang dipotong. Meskipun kekuatan evolusi yang disediakan pohon ilahi telah tiada. Butuh waktu lama untuk kembali seperti semula. Biar ku beri sedikit dorongan lagi. Jika guru mempertahankan wujud ini, kita akan merasa bersalah saat menggodanya. Apalagi guru tanpa kekuatan sihir. Sangat berbahaya berjalan di dunia dengan penampilan ini. Lebih baik kembali ke wujud yang lucu. Mendengar murid-muridku bicara saling sahut. Mentalitasku benar-benar hancur. Kalian memberontak ini pemberontakan. Wendy terkekeh. Apakah para kakak murid ingin mengaktifkan mantra itu dengan sihir? Aku juga akan bantu. Jangan lupa. Begitu ukiran itu diaktifkan dengan sihir. Perkataanku belum selesai. Dari ukiran itu sudah keluar gas merah muda samar. Ini pertama kalinya melihat. Wendy masih bingung ada apa ini. Sementara dua orang lainnya yang sudah mengalaminya. Kini sudah lemas di tanah. Terengah-engah dan menggeliat-geliat. Wendy tidak pernah menyangka. Dia hanya ingin guru segera kembali ke wujud Fang Quen. Tapi malah secara paksa mengaktifkan pesona alami. Membuat kedua kakak murid dan guru terkapar bersama. Terengah-engah dan menggeliat-geliat. Melihat pemandangan kacau di depan mata. Kepala kecil Wendy langsung blank. Pernikahan yang sudah kusiapkan begitu lama ini. Bukankah seharusnya suci dan hikmat? Meskipun Fang Quen kecil yang harum dan lembut. Tanpa sengaja berubah menjadi Fang Quen besar yang meluap-luap. Membuatku tak tahan ingin tenggelam dalam kelembutan ini. Tapi kenapa? Kenapa masih ada dua kakak murid tak diundang? Yang sedang memeluk pengantinku Fang Quen. Menggila. Apa kalian ingin di pernikahan Ratu Wendy ini? Terang-terangan melakukan hal tak senonoh di depan umum. Aku beritahu kalian aku sama sekali tidak akan setuju. Fang Quen hanya bisa menjadi pengantinku seorang. Neisi menekan kuat kegelisahan di hatinya. Menunjukku bodoh. Apa kau tidak sadar? Tulang rusuk di tubuhnya yang teraktivasi. Makanya kita tiba-tiba jadi begini. Pesona alami Wendy mengulanginya dengan kening berkerut. Pantas saja aku juga merasa hasrat di hatiku membesar. Wendy melirik diam-diam pada Fang Quen. Tapi benda ini. Bukankah seharusnya sihir khusus Ratu Ras Iblis Pesona? Sebuah ukiran kenapa guru juga punya. Tapi sekarang adalah waktunya bernegosiasi tentang kepemilikan guru. Dia malas memikirkan hal itu untuk sementara. Neisi duluan menggenggam tanganku erat. Fang Quen kau juga sudah lihat. Selama kau masih di daratan ini, kau tidak akan pernah bisa menghindar. Lebih baik kau patuh dan ikut aku kembali. Meskipun kau ingin mengendalikan sesuatu. Sekarang aku bisa menyetujuinya. Jangan lupa sejak kita bertemu. Aku tidak pernah membohongimu. Sementara Neisi mengancam dan merayuku. Shinyaran dan Wendy juga berbisik dengan gembira. Kapan guru membuat Neisi kesal? Lagi pula apa maksud dari kendali itu? Tidak Wendy tiba-tiba sadar. Dia ini mau bermain perang psikologis.
Memikirkan itu dia langsung menyingkirkan Neisi. Dan menerjang ke pelukanku guru. Jika guru benar-benar tidak tahu harus bagaimana, pilih saja Wendy. Wendy akan menggunakan cara paling lembut. Di setiap sudut istana ini. Meninggalkan jejak cinta kita. Aku menghela napas sangat lelah. Sebenarnya aku ini citra apa di mata kalian? Kenapa syarat negosiasinya selalu tentang hal semacam itu? Fang Quen dengan sepasang tangan kecil lembutnya. Perlahan mengangkat kepalaku. Bagaimana kalau kembali ke kuil suci bersamaku saja? Muridmu ini pasti akan mencari cara agar kau kembali normal. Dengan begitu kau tidak perlu lagi dikejar oleh Neisi. Dan Wendy. Apa perkataanmu itu punya sedikit pun kredibilitas? Padahal tadi yang paling aktif mencegahku pulih. Bukankah itu kamu? Saat aku terus mengeluh dalam hati. Shinoran tiba-tiba mendekatiku dengan wajah memerah. Berbisik kecil juga. Dan juga sihirku bisa membesar dan mengecil. Sebenarnya apa yang kamu katakan? Aku sebagai guru tidak punya hobi aneh-aneh begitu. Aku tidak peduli kamu punya atau tidak. Kalaupun punya kau harus tahu batas. Jika terlalu berlebihan. Aku juga akan demi menjaga martabat kuil suci. Menghukummu dengan keras. Bagaimana syaratnya sudah kuberitahukan semua. Guru siapa yang akan guru pilih untuk pergi bersama? Kalian-kalian ini mau memaksa ya? Tapi meskipun mau memaksa, setidaknya berikan aku kesempatan untuk bernapas. Terutama saat tulang pesona diaktifkan. Bahkan aku sebagai guru juga tunggu. Mereka. Jangan-jangan mereka terpengaruh tulang pesona yang diaktifkan paksa. Masih bisa segalak ini. Mengucapkan deklarasi kemerdekaan yang merusak moral begini. Tapi jika dipikir-pikir serius, tidak peduli siapa yang memonopoliku. Nyawaku akan terancamkan. Aku harus menghentikan konflik ini. Karena wibawa guru sudah tidak berguna. Kalau begitu hanya bisa. Kalian semua adalah sesama murid yang tumbuh bersama. Seharusnya bersatu ramah dan saling menyayangi. Kenapa harus saling berhadapan karena aku? Memanfaatkan aura keibuan yang terpancar dari tubuh ini. Seharusnya bisa meluluhkan hati mereka kan? Seharusnya sih bagaimana kau bisa? Tetap tenang di saat genting seperti ini. Tapi para kakak senior sudah dengarkan. Guru bilang tidak boleh menikmati dia sendirian. Demi mencapai ego yang lebih besar kakak senior tertua dan kakak senior kedua. Mundurlah satu langkah lagi. Hah, kenapa kau datang lagi Wendy bocah nakal? Ngomong-ngomong aku masih ada urusan yang belum kuselesaikan denganmu. Kakak senior baru saja memberitahumu. Jika bertemu Fen Kunzi, harus segera menyerahkannya padaku. Akibatnya kau tidak menyerahkannya itu tak masalah. Kau bahkan berani mengatur jebakan untuk menjebak kami. Yang paling menyebalkan adalah kau bahkan dengan setia memberikan informasi ini kepada orang ini. Kau sudah tidak menganggap. Perkataan kakak senior lagi ya. Aduh, dengar saja apa yang kalian katakan ini. Guru memang lebih baik ikut denganku. Kalau tidak siapa tahu apa yang akan mereka lakukan padamu. Naisi sebelum mengatakan hal itu. Kau tidak mau lihat dulu apa yang sedang kau lakukan. Naisi mengedipkan mata bingung. Bukankah kalian semua sudah berniat untuk saling merebut? Kalau begitu ayo bertarung. Siapa yang menang dia bisa membawa guru pergi. Shinoran sama sekali tidak menyangka. Saat ketiga kakak beradik murid ini menampilkan pertarungan sengit. Lu Yuzhi si peringkat keempat yang licik. Diam-diam menggali lubang besar di bawah pohon suci. Sebelum semua orang sempat bereaksi. Dia langsung kabur membawa guru. Ternyata setelah beberapa putaran komunikasi yang tidak efektif. Naisi dengan sukarela mengusulkan ayo bertarung. Siapa yang menang dia bisa membawa guru pergi. Shinoran sedikit pun tidak takut mendengar itu. Ini kau yang bilang. Sambil berbicara naga air raksasa muncul dari ombak. Jangan lupa. Siapa di sini murid guru yang paling berbakat? Kalau soal bertarung, keunggulan yang kalian banggakan akan hilang semua. Wendy mendengar itu malah menatapku dengan licik. Guru tetaplah di sini baik-baik. Setelah aku selesai bertarung aku akan kembali dan memanjakanmu. 3 gelombang sihir yang seimbang langsung bertabrakan. Seluruh area ini sedikit bergetar. Kalian jangan bertarung lagi. Kalian semua adalah muridku. Jangan saling menghunus pedang karena aku. Aku berlari ke sisi Naisi dengan wajah cemas. Jangan sakiti Wendy lagi. Tubuhnya rapuh. Api jahatmu akan melukainya parah. Dan Shin Yelan. Naisi mengangkat tangan dan mencubit daguku. Memotong sisa perkataanku tenang saja. Guru setelah aku membawamu pulang. Aku pasti akan lebih giat lagi memanjakanmu. Jin Yelan melihat adegan ini. Tidak bisa menahan diri untuk sedikit memuntahkan tunggu. Ada yang tidak beres. Kenapa rasanya ada satu orang yang hilang? Dia menoleh dengan cepat. Menatap pohon besar yang kosong di belakangnya. Li Shu bukannya barusan di sini. Dan si Naisi ini. Kenapa tiba-tiba meninggalkan sifat liciknya? Mengusulkan sendiri untuk menentukan hak kepemilikan guru dengan kekuatan. Ah! Saat tatapan menyelidik si Yelan menyapu setiap orang. Aku akhirnya tidak tahan. Pertikaian internal sekte seperti ini. Baik dilihat sendiri maupun tersebar. Sangat memalukan. Semuanya bantu aku. Karena kalian semua ingin membawaku pergi. Biar aku yang memutuskan akhirnya atau lebih baik. Tepat pada saat itu, tanah di bawah kakiku tiba-tiba retak banyak. Tanpa menunggu siapapun bereaksi. Lubang besar terbuka dan menelanku.
Naluri bertahan hidup membuatku ingin berteriak minta tolong. Sambil melambaikan tangan berharap bisa meraih sesuatu. Namun sebelum aku sempat bicara, tubuhku yang jatuh ditangkap oleh kekuatan lembut. Guru jangan takut. Gur datang menyelamatkanmu. Oleh Lu Yuzi yang tiba-tiba muncul. Saat dia membawaku lari keluar gua. Aku masih terpaku. Bukankah masih ada ahli? Naisi tampak sudah menduganya. Akhirnya datang juga. Sinyalan meski marah tidak berniat mengejar. Bukankah adik separuh keempat seharusnya ada di hutan es sekarang? Kenapa tiba-tiba muncul di sini? Dia melirik dua orang di belakangnya yang sikapnya sangat berbeda. Jangan-jangan kedua orang ini punya rencana jahat lagi. Bagus kau Lu Yuzi gadis kecil licik. Berani-beraninya kau juga mengincar guru. Jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar. Naisi membawa pedang besarnya melompat ke dalam lubang besar. Tunggu aku memotong jalanmu kembali. Lihat kau bisa lari kemana lagi. Sinyalan melihat ini dan buru-buru merapal mantra untuk menghentikan. Naisi tunggu sebentar. Jangan berpikir untuk pergi sendiri. Tapi saat asap mulai menghilang, semua perkataan Sinyalan langsung tertahan di bibirnya. Bagaimana bisa terowongan itu disegel? Sial sekarang bagaimana? Haruskah kita juga mengejar? Atau langsung pergi ke tempat persembunyian Lu Yuzi? Sambil berkata-kata, Wendy tak bisa menahan diri untuk berteriak marah. Ini jelas-jelas pernikahan Ratu Wendy. Ini adalah acara utamaku. Aku bisa menerima kalian merusak dan menculik pengantin. Tapi langsung membawa kabur orangnya itu apa-apaan? Ini bukankah menampar wajah ratu ini? Aku akan mengunci kalian semua di penjara bawah tanah. Dan memukul kulit dan tulang kalian dengan sandal. Sinyalan menepis tangan Wendy dengan kesal bodoh. Sekesal apapun kau sudah tidak bisa mengejar Naisi. Memotong jalan kembali yang dia katakan. Mungkin adalah memotong jalan kita untuk mengejarnya. Pantas saja. Dia sebelumnya begitu tenang bermain perang psikologis. Sebenarnya dia sedang mengulur waktu untuk Lu Yuzi kan. Mungkin sejak mereka berdua melarikan diri lebih awal. Mereka sudah merencanakan strategi ini. Dan yang menculik guru. Mungkin dia bukan Lu Yuzi yang asli sama sekali. Paling-paling hanya tabir asap untuk membingungkan kita. Setelah mendengar analisis sinyalan ini, Wendy juga menjadi ragu-ragu. Jika bukan adik separuh keempat, lalu siapa itu? Di suatu tempat di padang gurun pada saat yang sama bagaimana? Sudah kubilang selama kita bekerja sama dan menghindari dua kompor itu. Membawa guru pergi sebenarnya mudah kan? Memang kalau soal kelicikan, kakak senior pertama memang hebat. Mengatakan itu, Li Shu langsung menyerahkan aku yang ada di pelukannya sudah. Sesuai janji kau bawa guru pergi duluan. Naisi sedikit terkejut mengerutkan bibirnya. Kau sekarang sebegitu jujurnya. Benar-benar bersedia menyerahkannya padaku. Kalau bukan karena aku diburu oleh kuil. Tentu saja tidak akan semudah itu. Ingat apa yang kau janjikan padaku saat itu. Naisi sedikit mengangkat sudut bibirnya tentu saja. Musuh kita sebenarnya sama. Yaitu kelompok orang menyebalkan di belakang guru. Aku sama sekali tidak bisa mengerti. Aku jelas-jelas diselamatkan oleh murid keempat yang patuh. Tapi begitu terbangun, aku malah jatuh ke tangan Naisi lagi. Ternyata saat Li membawaku pergi, Li Shu karena buronan yang ada padanya, terpaksa menyerahkanku kepada Naisi sesuai kesepakatan. Meskipun mendapat keheningan dari Naisi, Zixia Li Shu masih mengingatkan dengan cemas. Bersikap baiklah padanya. Jangan menggodanya lagi. Naisi langsung panik mendengar itu. Apa maksudmu dengan itu? Perasaanku pada Shifu tidak akan lebih rendah darimu. Tapi melihat reaksinya yang ingin kabur setiap melihatku. Sebelum menyelesaikan urusan ayahanda raja, aku hanya bisa seperti melatih anjing. Melatih Shifu agar lebih patuh. Entah berapa lama berlalu. Aku tiba-tiba membuka mata dan duduk terkejut. Perasaan yang mengerikan. Rasanya seperti ditatap oleh serigala lapar pemakan manusia. Tapi kemana lagi aku dibawa kali ini? Aku ingat sebelum pingsan aku seperti oleh Lu Yuzi. Aku pasti diselamatkan oleh murid keempat Lu Yuzi. Muridku yang paling ngangangi lembut dan penyayang. Kau pasti merasakan keadaanku. Makanya kau datang menyelamatkanku. Luapan kegembiraan itu baru setengah jalan. Tiba-tiba berhenti tanpa peringatan. Ya akulah yang menyelamatkan Shifu loh. Naisi kenapa kau lagi? Kenapa kau tiba-tiba berpakaian seperti ini? Jangan-jangan kau mau bermain hantu pelayan denganku. Kau ini menyebalkan. Mata Naisi berbinar sekejap. Langsung menarikku yang ingin kabur. Berkata dingin mengkhianati apa? Shifu tidak mungkin ingin memanggilku murid durhaka lagi kan? Seseorang dalam situasi terpojok. Aku langsung memilih untuk tunggu jangan bunuh aku. Hei kali ini aku tidak akan membuat kesalahan lagi. Naisi hanya tersenyum kecil Shifu. Aku sudah bilang sebelumnya. Selama kau kembali ke sisiku, aku tidak akan karena kebohonganmu. Tapi aku dalam keadaan sangat ketakutan. Sama sekali tidak mendengar apa yang dia katakan. Jangan aku tidak sengaja berbohong. Aku hanya ingin melindungi diri tunggu kau bilang apa tadi. Pipi Naisi menggembung merajuk belum pulih. Sebelum kau memohon untuk kembali. Dalam syaratnya aku sudah katakan setelah kau kembali. Aku tidak akan pernah menyakiti Shifu. Meskipun kali ini aku mendengar dengan jelas. Aku masih sedikit khawatir dan memastikan benar-benar. Tentu saja kenapa aku harus membohongimu.
Dan sebagai ganti rugi, aku akan memberikan kompensasi yang bagus kepada Shifu. Mendengar itu, hatiku yang baru saja tenang langsung kembali gelisah. Murid durhaka ini. Dia sudah tahu identitasku sejak dia memenjarakanku. Tapi sekarang tiba-tiba dia menawarkan kompensasi. Neisi sepertinya tahu reputasinya diragukan. Hanya bisa mencoba selembut mungkin untuk meyakinkan lagi. Kali ini aku serius. Bisakah Shifu percaya padaku sekali ini? Aku tidak percaya. Semakin tenang dia semakin berbahaya dia terasa. Lebih baik ikuti saja keinginannya dan tenangkan dia. Karena kau sudah begitu bersikeras. Baiklah, aku akan dengan enggan mendengarkan apa yang ingin kau lakukan. Namun begitu kata-kataku selesai, mataku ditutup rapat dengan kain putih. Santai saja Shifu. Kau sudah berada di tanganku. Apa kau pikir dengan membuka mata bisa lari dari sesuatu? Aku tidak mengerti. Kompensasi macam apa yang butuh ditutup mata? Agar lebih mudah diterima. Tapi tak lama kemudian Neisi mengumumkan jawabannya kerajinan tangan. Tidak heran kau adalah kakak seperguruan Sinyelan. Kemampuanmu di bidang ini sama sekali tidak kalah darinya. Entah berapa lama berlalu lagi. Neisi akhirnya mengakhiri kompensasinya. Bagaimana Shifu suka kompensasi yang Neisi berikan? Meskipun langkah pertama dalam menjinakkan anjing adalah menggunakan kelembutan untuk membuka pertahanan batinnya. Tapi sukanya pada Shifu. Tidak pernah hanya sekadar kata-kata. Saat pertama kali bertemu Shifu di pasar budak, dia tidak menunjukkan sedikit pun ketenangan. Lagi pula saat itu dia baru saja dipaksa oleh ayah kandungnya sendiri untuk datang ke tempat musuh yang mengalahkan kaumnya sebagai mata-mata. Tapi aku dengan teguh menjunjung tinggi keadilan. Membawa pulang seorang gadis yang tidak jelas asalnya dan merawatnya sendiri. Tapi di mata Neisi, ini hanyalah tipuan yang ditujukan untuk rakyat. Baginya yang sudah lama melihat sisi kemunafikan orang dewasa, tidak akan lagi tergerak oleh sedikit kebaikan atau keuntungan kecil. Dan aku tampaknya juga menyadari hal ini. Tidak memilih jalan tradisional yang sudah usang itu. Malah melemparkannya ke dalam ruangan yang tak seorang pun tahu. And throw him into a room that no one knows. Mengajarkan sihir kebanggaannya. Dan semua strateginya. Dan dengan jujur memberitahunya. Di dunia ini tak ada sandaran selamanya. Bahkan aku gurunya. Tak mungkin selalu melindunginya. Ingin jadi orang seperti apa? Menjalani hidup bagaimana? Semua harus kau pilih sendiri. Tapi kau bahkan tak tahu asal-usulku. Mengucapkan kata-kata ini hanya membuatmu terharu sendiri. Jika itu asal-usul yang tak ingin dihadapi, kenapa harus memikul beban yang memberatkanmu? Kemampuan yang guru ajarkan padamu bukan hanya untuk melindungimu, tapi juga agar kau punya hak memilih. Asal kau berjanji pada guru, tidak peduli masa depan, kau akan berjalan sesuai kehendakmu. Bagaimana kesabaran kecil? Tak menyangka sama sekali. Aku mengajarinya dengan pemikiran seperti itu. Kejujuran yang lugas seperti ini. Harapan tanpa tekanan. Belum pernah ia rasakan. Akhirnya ia memilih kepercayaan tanpa syarat. Dan di jalan pertumbuhannya, sedikit demi sedikit menyukai yang menyebut dirinya orang itu gurunya. Sayang kebahagiaan tak berlangsung lama. Murid di sekitar guru semakin banyak. Semakin cantik. Lalu, perasaan aneh mulai tumbuh di hatinya. Menyingkirkan semua orang. Monopoli guru. Pikiran ini menyebar dari hati ke setiap pembuluh darah. Sekarang aku akhirnya menunggu hari ini. Aku tahu aku melakukan kesalahan. Tapi aku percaya suatu hari guru akan menerimaku. Dan mencintaiku.